Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan pada hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang di akhir hari akhir nanti kita harapkan syafaatnya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak, yang sebesar-besarnya kepada para panitia, kemudian kepada para peserta yang berpartisipasi kepada acara webinar ini. Terutama pesertanya ini agak spesial karena ada senior saya, ada dosen saya juga di sini, ada orang tua saya. Saya berterima kasih banyak atas partisipasinya. Saya di sini bukan sebagai bersifat menggurui, tapi lebih kepada sharing informasi saja supaya kita kembali refresh apa yang sudah kita miliki sebetulnya pengetahuan kita tentang kewirausahaan. Baik, kalau begitu saya izin Pak untuk share screen materi saya ya Pak ya. Silakan. Oke, baik. Sudah terlihat ya Pak di sini materi saya tentang entrepreneurship. Jadi di awal untuk entrepreneurship ini saya mengambil tema tentang bagaimana sih cara kita mau mengoptimalkan potensi yang ada di diri kita sebagai seorang wirausaha dan bagaimana cara kita mau mengidentifikasi peluang bisnis yang ada walaupun dengan kondisi pandemik seperti sekarang ini. Ini sekilas tentang profil saya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agung. Saat ini saya masih mengajar di Ibnu Sina Batam. Nah, ini ada pertanyaan yang sebetulnya menjadi pertanyaan setiap orang ya ketika kita sudah lulus sekolah. Kita bertanya-tanya apa yang akan kita lakukan berikutnya. Ada yang memilih untuk langsung bekerja, ada yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan ada yang memilih jalur untuk berwirausaha. Nah, apapun pilihan kita itu tentu pasti ada yang namanya pro dan kontranya. Nah, tapi di sini saya mau menjelaskan kenapa sih akhirnya kita harus memilih jalur berwirausaha. Nah, ada fakta kebutuhan seorang wirausaha di Indonesia. Kenapa? Kita lihat dari data IDN Times bahwa dari 10 negara terpadat di dunia, alhamdulillah kita masuk ke peringkat yang ke-4. Nah, berarti dengan tingginya tingkat penduduk di Indonesia ini, tentu jumlah penganggurannya juga semakin banyak, yaitu sebanyak 7,17 juta dari total populasinya yaitu 268 juta jiwa. Berarti bisa dibayangkan ya banyak sekali pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian yang disayangkan kembali bahwa pengangguran ini didominasi oleh pengangguran terbuka. Kenapa disebut pengangguran terbuka? Dia berasal dari latar belakang pendidikan yang tinggi, seperti SMK sebanyak 7,21 juta kalau di tahun 2014 dan setingkat perguruan tinggi sebanyak 4,31 juta. Berarti sebenarnya bukan masalah latar belakang pendidikan yang menyebabkan mereka menjadi pengangguran, malah mereka sudah berpendidikan tinggi menjadi seorang pengangguran. Nah, fakta berikutnya, di antara anggota ASEAN, Indonesia itu mendapatkan peringkat yang ke-7 di antara negara-negara yang lain. Berarti jumlah wirausahawan di Indonesia itu sangat rendah dibandingkan negara tetangga kita. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nah, indeks wirausaha di tahun 2018 pun Indonesia masih masuk ke peringkat 94 dengan indeksnya 20,7. Artinya apa? Hanya 3,1% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia yang menjadi seorang wirausaha. Dan setidaknya kita butuh sekitar 4 juta wirausahawan lagi. Nah, diharapkan para peserta webinar inilah nanti yang akan mengisi jumlah wirausahawan itu. Ini ada pendapat dari David McClellan bahwa suatu negara itu dianggap menjadi makmur bila ada pengusaha. Setidaknya 14% dari jumlah penduduk negara tersebut.
Kalau 14% diambil dari 268 juta itu berapa? Berarti banyak sekali kita masih kekurangan wirausaha. Nah, sebelum kita masuk tentang kewirausahaan, tentu kita harus paham dulu di awal apa sih definisi dari entrepreneurship itu. Kalau secara harfiah bahasa Inggris dia memang kewirausahaan. Tapi kalau kita lihat dia ini asal katanya dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur atau yang artinya petualang, pencipta, pengelola usaha. Oke, berarti bukan hanya sekedar berbisnis saja, tapi dia ikut menciptakan. Nah, ini diperkenalkan pertama kali istilahnya oleh Richard Cantillon di tahun 1755, tapi kemudian dipopulerkan oleh pakar ekonomi BBC di tahun 1803. Ini ada beberapa definisi kewirausahaan menurut para ahli. Kalau menurut Heath, itu adalah bagaimana kita mau mengidentifikasi peluang yang belum dieksploitasi sebelumnya. Kalau menurut Zimmerer, itu adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan persoalan dan peluang dalam memperbaiki kehidupan. Nah, kalau menurut Heath, itu adalah proses penciptaan sesuatu untuk menghasilkan nilai tambah dengan mencurahkan waktu dan usaha. Dengan adanya penggunaan uang, fisik, resiko, baru kita bisa mendapatkan kepuasan pribadi. Nah, kalau menurut keputusan Menteri Koperasi, itu berupa semangat, sikap, perilaku seseorang untuk mencari dan menciptakan cara kerja teknologi atau produk baru supaya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Lantas definisi wirausaha siapa? Wirausaha kan orangnya ya. Wira itu adalah satria, patriot, berani, teladan. Nah, yang namanya wira ini berarti artinya satria. Nah, kalau usaha apa? Berupaya mau mengerahkan tenaga dan segala sumber dayanya. Nah, berarti secara umum wirausaha ini kalau menurut John Schumpeter berarti orang yang mendobrak sistem ekonomi dengan cara apa? Memperkenalkan barang dan jasa yang baru serta membentuk suatu organisasi yang baru atau mengolah bahan baku yang baru. Tapi kalau secara umumnya adalah setiap orang yang mampu berjiwa dan berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Nah, sebelum kita akhirnya memutuskan menjadi seorang entrepreneur, coba tanya dulu kepada diri kita sendiri. Siapkah kita untuk menjadi entrepreneur? Kenapa? Karena menjadi entrepreneur itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak sekali konsekuensi yang harus dijalani. Contohnya apa? Siapkah Anda bekerja lebih keras? Yang namanya entrepreneur, dia bekerja jauh lebih keras dibandingkan dengan pegawai biasa, karena dia punya tanggung jawab yang besar. Kemudian, mampukah Anda bekerja tanpa dibayar pada jangka waktu yang panjang? Karena yang namanya entrepreneur, dia tidak bisa ditentukan kapan dia bisa berhenti untuk bekerja dengan cara yang santai. Sampai dia sukses betul-betul, baru dia bisa agak santai. Tapi kalau tidak, ya dia bisa tanpa dibayar. Karena yang membayar kan dapat dari keuntungan hasil berwirausahanya itu. Nah, siapkah menghadapi penolakan? Ini wajar bagi setiap wirausaha. Ketika kita mau mengajukan modal istilahnya kepada investor atau kepada bank, bisa kita kena tolak. Ketika kita mau mengajukan, menawarkan produk dan jasa kepada konsumen, bisa juga kita mengalami penolakan. Ketika kita mau membuka suatu kemitraan dengan teman kita atau yang kerabat kita, bisa kena tolak. Jadi harus persiapkan diri menerima berbagai macam penolakan. Lalu, siapkah kita menghadapi malu dan kegagalan? Kenapa? Karena yang namanya wirausaha itu tebal muka juga. Dia setiap kali ditolak, tetap dia maju lagi. Ditolak, maju lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Nah, itu harus kita tanamkan. Kemudian, siapkah menghadapi pengkhianatan? Nah, jalannya memang tidak mulus menjadi entrepreneur. Kadang-kadang bahkan menghadapi pengkhianatan. Bahkan ini terjadi kepada Steve Jobs ya. Ketika dia di Apple, dia sempat ditendang dari Apple, lalu dia kembali lagi ke Apple ya. Jadi bisa terjadi pengkhianatan. Kemudian siapkah belajar lagi dari nol?
Nah, bukan berarti karena kita sudah punya usaha, lantas kita tidak mencoba menggali ilmu baru. Tetap kita yang namanya belajar itu seumur hidup ya, lifelong learning. Jadi nggak ada habisnya. Kemudian, siapkah menghadapi berbagai masalah? Yang namanya wirausaha pasti punya banyak masalah. Masalahnya itu datang dari berbagai penjuru, mulai dari supplier, customer, distributor, masih banyak lagi, dan pesaing kita juga. Jadi kalau Anda sudah merasa siap, maka silakan lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa sih akhirnya kita memilih untuk berwirausaha. Biasanya yang berwirausaha ini mereka sudah merasa jenuh atau lelah dengan segala kewajiban sebagai seorang karyawan. Kenapa? Karena dia sudah punya jadwal yang disiplin, peraturan kerja yang ketat, harus bekerja from 9 to 5. Kemudian hanya bisa dapat break time setengah jam atau berapa ya. Dia terkekang dengan peraturan tersebut. Kemudian dia hanya seorang upahan yang dibayar rutin dan hanya cukup untuk bulanan. Dia butuh untuk tambahan. Dia banyak keinginan yang lainnya yang bisa dia yang ingin dicukupi, tapi tidak cukup hanya dengan mengandalkan gaji. Kemudian dia tidak ingin bekerja untuk orang lain, tapi untuk diri sendirinya. Dia ingin mengutamakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. Karena sesungguhnya kalau kita kerja di PT, itu kan pasti kita memakmurkan perusahaan, bukan memakmurkan kita. Kita kan mendapatkan gaji ya, karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita di sana. Kemudian ingin menciptakan kesejahteraan bagi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita berwirausaha, tentu kita membuka pintu lapangan kerja bagi orang lain. Nah, dengan membuka pintu itulah kita menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kemudian wirausaha juga turut menyumbangkan kesejahteraan bagi negaranya dan menjadi aset bagi negara. Kenapa? Karena kita tahu ya, apalagi dengan kondisi saat ini, justru UMKM itulah yang ikut menyumbangkan kesejahteraan negara. Karena pada akhirnya nanti perusahaan-perusahaan besar pun dia tidak mampu untuk mempertahankan operasionalnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada nih perbandingannya antara sebagai seorang employee dan entrepreneur. Kalau entrepreneur, dia itu bekerja karena memang dia sudah disuruh. Tapi kalau seorang entrepreneur, dia bekerja karena dia senang mengerjakannya. Nah, kalau misalkan employee, dia itu memang serius, tapi ya hanya sebatas waktu kerja dia. Kalau dia kerja hanya 8 jam per hari, ya dia serius hanya 8 jam. Tapi kalau seorang entrepreneur, dia harus serius sepanjang waktu. Tidak ada waktu bersantai. Karena memang dia berusaha untuk bekerja keras. Nah, kemudian kalau kita lihat support sistemnya juga, dia mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, yaitu berupa gaji. Tapi kalau entrepreneur, dia itu mendapatkan kepuasan jiwa karena dia sudah menciptakan apa yang dia sukai. Nah, kalau dari segi income, kalau employee itu dia menerimanya itu dengan segera ya, karena gaji kan selalu datang di akhir bulan, jadi pasti waktunya. Tapi kalau seorang entrepreneur belum tentu pasti bulanan dia dapat sekian. Jadi bisa dibayar belakangan. Nah, ini adalah karakteristik wirausaha yang sukses. Coba kita refleksi diri kita sendiri, apakah karakteristik wirausaha ini sudah ada di diri kita atau belum. Nah, jika memang sudah, maka bisa kita mulai untuk membuka suatu usaha. Pertama, kita harus punya visi yang jelas. Visi ini kan bagaimana kita memproyeksikan diri kita di masa yang akan datang. Kalau kita bisa lihat, oh saya ini posisinya 5 tahun ke depan mau menjadi apa, itulah visi yang jelas. Kemudian, mampu membuat keputusan secara cepat dan efektif. Waktu ini kan berjalan terus, kita butuh sesuatu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada saat ini. Kenapa harus cepat? Karena kalian bersaing dengan kompetitor yang lain. Kompetitor yang lain dia selalu bekerja keras, selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan solusi yang tepat. Kalian lama memutuskannya, akhirnya sudah diambil peluangnya oleh orang lain.
Kemudian bertindak cepat tapi tidak hanya berbicara dan bermimpi. Misalkan sudah punya impian sebetulnya, tapi kemudian dia mau menunda-nunda saja, hanya sekedar bicara kepada temannya, oh saya ini suka loh, saya punya ide loh begini-begini, tapi tidak ada action, itu tidak ada gunanya. Harus terus wujudkan impian tersebut. Kemudian keteguhan pada pencapaian tujuan, mengerjakan segalanya dengan penuh perhatian. Jadi kalau kita sudah punya goals tertentu, kita kejar terus goals itu sampai dapat, walaupun kita harus jatuh bangun untuk mendapatkannya. Kemudian dedikasi yang tinggi. Dedikasi yang tinggi ini apa? Tentu perlu pengorbanan. Ya, pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, bahkan air mata mungkin ya. Nah, kemudian loyalitas. Kita harus bisa mencintai segala aktivitas kita dalam menjalankan bisnis. Kalau belum apa-apa kita sudah sudah tidak yakin, sudah tidak suka, jangan harapkan bahwa bisnis kita itu nanti akan sukses karena kita sendiri pun tidak menyenangi apa yang kita lakukan. Kemudian perhatikan faktor kritis dalam bisnisnya secara rinci. Seorang wirausaha dia akan merinci segala detail apa yang dia butuhkan untuk membangun bisnisnya. Dan segala faktor itu mereka pertimbangkan sebelum akhirnya mereka mengambil resiko atas keputusan yang mereka ambil. Kemudian bertanggung jawab terhadap tujuan yang dicapai. Dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Dia akan terus berusaha untuk meraihnya. Dan dia bertanggung jawab. Ketika itu gagal, dia akan berusaha memperbaikinya apa yang bisa diperbaiki. Dan uang sebagai tolak ukur kesuksesannya. Kenapa? Kalau memang tidak menghasilkan, ya artinya memang harus mundur dan ulang kembali. Bukan berarti mundur tidak berusaha kembali, untuk kembali lagi nantinya. Kemudian mendistribusikan kewenangan kepada orang yang sudah dipercayai dalam menjalankan usahanya. Kenapa? Jangan sampai orang kira wirausaha itu Superman. Ada yang menganggap begitu. Karena dia menganggap dirinya Superman, semuanya dia lakukan oleh dirinya sendiri. Dari mulai dia memikirkan bagaimana caranya membuat inovasi produk, lalu bagaimana marketingnya, lalu sampai dia yang menjualnya, dia semua yang ngerjakan. Itu one man show. Tidak bisa seperti itu. Yang namanya wirausaha tetap harus bekerja dalam sebuah tim. Kita tidak mungkin mengerjakan semuanya. Jangan kita yang mengerjakan bagian yang teknisnya. Sebaiknya kita sebagai seorang pemikirnya. Tapi tetap kalau di awal pasti kita akan berusaha, cuman berusahalah untuk bekerja dalam sebuah tim. Nah, ini adalah keahlian seorang wirausaha yang wajib kita miliki. Kalau tadi kan karakteristik personal kita yang harus kita bangun. Nah, sekarang keahlian kita, keterampilan. Selain personel, harus keterampilan juga memadai. Kenapa? Kita lihat, kalau keahlian ini adalah memulai dan mengoperasikan bisnis harus mampu. Misalkan nih kita udah cocok karakternya sebagai seorang wirausaha, tapi nggak punya kemampuan, nggak punya pengetahuan bagaimana mengoperasikan bisnis, gimana caranya bisa berjalan? Tetap harus punya ilmunya bagaimana mengoperasikan bisnis. Kemudian mengoperasikan perusahaan dalam konteks industri. Ya. Kenapa harus dalam konteks lingkungan dan industri? Karena kita nggak mau kan usaha kita ini hanya sekedar usaha kacangan, maaf misalkan begitu ya. Tapi kan kita mau bangun supaya dia menjadi besar nantinya. Jadi kita harus berpikir untuk skala industri juga. Kemudian mengidentifikasi dan menyaring peluang bisnis secara tepat waktu. Waktu ini sangat penting. Kalau misalkan Anda ingin membuat suatu usaha yang berkaitan dengan kondisi pandemi ini, lakukanlah segera. Karena kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan berakhir. Ketika ini sudah berakhir, mungkin bisa jadi peluang Anda untuk berbisnis itu sudah tertutup. Jadi bagaimana cara kita bisa menyaringnya secara tepat waktu. Kemudian mengelola pengetahuan dan teknologi yang sudah kita punya. Ketika kita terbatas pengetahuannya, terbatas teknologinya, maka cobalah mencari ilmunya, lalu berusaha untuk mengelolanya. Kalau kita punya pengetahuan tapi nggak dibarengi dengan teknologi, itu akan sia-sia. Kenapa?
Karena di saat sekarang ini teknologi informasi sudah semakin canggih, ketika kita tidak barengi dengan teknologi, kita akan tertinggal. Kemudian mobilisasi sumber daya. Sumber dayanya ini bisa berupa uang, modal, bisa berupa fisik, ataupun SDM. Kita coba mobilisasi. Bagaimana caranya mendapatkan sumber daya yang tepat. Jadi harus bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis. Mengukur resiko usaha. Memang seorang wirausaha terkenal berani mengambil resiko, tapi bukan berarti resikonya itu dia tanggung secara bulat-bulat, tapi dia penuh perhitungan. Dia akan ukur apakah memang resiko itu layak untuk diambil atau tidak. Apakah resiko itu bisa diatasi atau tidak. Jika memang tidak, kenapa harus mengambil resiko yang terlalu berat. Kemudian memberikan kontribusi inovatif. Harus ada nilai kebaruan, harus ada nilai keaslian, originalitas. Kenapa? Semua orang butuh sesuatu yang baru. Kalau kita hanya sekedar membuat suatu produk atau jasa yang sama dengan yang orang lain punya, dengan harga yang sama, dengan kemasan yang sama, orang tentu akan tetap memilih yang sudah ada sebelumnya. Ya, tapi kalau kita memberikan sesuatu yang baru, walaupun hanya sekedar beda packaging atau sekadar beda harga, beda-beda tipis, beda Rp500 aja. Kalau ibu-ibu pasti pilih yang lebih murah Rp500. Jadi tetap harus ada nilai kebaruannya. Kemudian menggalang kerjasama tim untuk berbagai keahlian dan keberhasilan. Yang saya bilang tadi sebelumnya, kita bukan seorang Superman, tetap harus yang namanya teamwork. Nah, Andalah yang bertugas nanti sebagai leadernya. Karena yang seorang wirausaha, salah satu karakteristiknya dia harus menjadi seorang leader. Nah, ini ada mitosnya ya. Kalau seorang wirausaha ternyata ada mitosnya. Kenapa? Kita lihat dulu. Orang banyak yang beranggapan yang aneh-aneh tentang wirausaha. Mereka bilang bahwa wirausaha itu stresnya tambah banyak dan membayar harga yang tinggi. Kalau kita lihat pegawai pun sama. Semua orang pasti punya tingkat stres yang berbeda. Tergantung bagaimana kekuatan tiap-tiap individu untuk menangani stresnya. Ada yang baru dikasih ujian sedikit langsung drop, ada yang dikasih ujian begitu banyak tapi tetap kuat, itu bagaimana kita menanggapinya saja. Membayar harga yang tinggi maksudnya ini adalah pengorbanan yang tinggi. Memang kita berkorban banyak ya kalau jadi wirausaha, terutama uang dan tenaga. Tapi yakinlah bahwa pengorbanan kalian itu pasti nanti akan ada hasilnya di ujung nanti. Kemudian memulai bisnis dan gagal. Jadi anggapannya kalau kita sudah gagal sekali, kita tidak bisa lagi mengumpulkan uang. Zaman sekarang itu sudah tidak mungkin ya, banyak sekali jalan kita untuk bisa mendapatkan modal. Tapi kalau bisa sehalal mungkin. Kalau bisa ya kita menghindari riba. Oke. Kemudian uang adalah satu-satunya bahan awal yang penting atau utama. Belum tentu. Ada kok bisnis yang dijalankan yang dengan benar-benar modalnya nol. Tapi ya gitu, seberapa modal yang Anda keluarkan tentu itu menentukan hasil dari usaha Anda. Kalau kita menganggap bahwa nggak ada modal sama sekali, kita langsung tiba-tiba menjadi mendadak kaya, itu juga sama saja seperti mengharap durian runtuh ya. Kemudian wirausaha harus muda dan energik. Siapa bilang orang yang sudah tua pun bisa saja dia memulai suatu usaha dan bisa mungkin semangatnya lebih tinggi dibandingkan yang anak muda. Jadi bukan berarti yang berwirausaha itu semata-mata hanya ingin mengejar uang saja, tapi dia punya kepuasan pribadi yang dia ingin kejar. Nah, sekarang kita masuk ke ide-ide bisnis dan peluang bisnis. Tadi kan kita sudah gali nih, apa aja sih karakteristik wirausaha, kemudian sudah menggali keahlian apa yang harus kita miliki. Nah, sekarang kita masuk ke ide-ide bisnis. Mungkin ini bisa menginspirasi dari teman-teman supaya kita bisa membuat suatu usaha. Nah, ide bisnis. Ini ada ide bisnis yang katanya sih modalnya hanya smartphone. Kenapa?
Kalau lihat nih, kalau yang ini yang tipe orang rebahan nih ya, jarang dia mau bergerak untuk usaha, bisa coba yang namanya ada Grabpoint, dia bikin mendownload aplikasi, kemudian dia menonton video, nanti dia tinggal mengumpulkan poin, poinnya itu nanti bisa untuk misalkan diskon kalau beli apa, itu yang namanya Grabpoint. Kemudian ada yang namanya Google Opinion Reward. Jadi setiap kali kita mereview sesuatu, dia punya survei, kita isi surveinya, nanti mereka akan memberikan poin juga. Ada yang namanya WAF nih. Kalau WAF ini dia Anda diminta untuk testing game. Nah, testing games nanti kalian akan mendapatkan uang sebagai juga. Lalu ada yang namanya Showbox. Ini yang kalian review itu adalah film ya. Kalau film dia akan kita review mana yang terbaik, itu masuk ke dalam poin kita lagi. Ada lagi yang namanya FOAP. Jadi bagi foto-foto seperti di Shutterstock dan lain-lain, itu semua fotonya adalah berbayar. Jadi foto hasil jepretan kita bisa kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut dan kita akan mendapatkan bayarannya. Atau menggunakan Cash App. Nah, Cash App ini dia sistemnya bisa ada dua, bisa untuk menjual produk juga, atau dia sistemnya seperti dompet online, kita menitipkan uangnya secara online di Cash App. Oke. Ini ada bisnis sampingan untuk mahasiswa. Ini spesial untuk yang mahasiswa, atau mungkin ibu-ibu pun, yang ibu rumah tangga pun bisa sepertinya ya. Bisnis online shop itu sudah sangat banyak sekali. Karena kita juga sudah dibanjiri segala macam marketplace. Mulai dari Tokopedia, Bukalapak, segala macam banyak tersedia. Jadi tidak bahwa kita kekurangan cara untuk menjual produk kita, karena marketplace sudah disediakan sedemikian rupa, tinggal kita upload saja barang kita. Kemudian ada yang namanya bisnis les privat. Nah, ini tergantung kemampuan mahasiswa. Nah, biasanya mahasiswa yang punya kemampuan intelijensianya tinggi, dia akan mencoba untuk melakukan bisnis les privat ini. Kemudian bisa masuk ke dunia kuliner. Jasa pengetikan atau print, lokasinya dekat kampus. Ini kalau kondisi dulu sebelum pandemi. Begitu kondisi pandemi, semua sekarang serba elektronik, serba soft file. Jadi jasa pengetikan mungkin saja bisa, tapi print yang sudah minimal sekarang ya sudah berkurang. Kemudian jasa bisnis online sebagai seorang programmer atau blogger. Nah, ini buat yang mahasiswa jurusan informatika atau komputer bisa dijadikan peluang bisnis. Kemudian bisnis jual beli buku bekas. Walaupun sekarang banyak e-book bertebaran di dunia maya, tetap untuk sebagian orang, saya sendiri khususnya saya lebih suka membaca buku yang memang kita bisa pegang, ya, karena kita bisa lipat, kita bisa coret-coret, kita bisa bawa tidur pun bisa ya, sekalian, pokoknya enak kalau ada buku. Tapi biasanya mahasiswa itu kan butuh yang murah, makanya itu jual beli buku bekas masih merupakan suatu peluang. Nah, ada lagi bisnis jasa servis laptop dan komputer. Nah, ini untuk kondisi saat ini sangat perlu, karena hampir semua pelajar, semua pekerja sekarang berkutat di laptop atau komputer. Kan sampai anak TK pun sekarang sekolah menggunakan laptop. Jadi ketika dia ada kerusakan, pasti kita perlu jasa servis. Bisnis jasa pembuatan website ini spesial untuk yang menggunakan jasa website sebagai wadah untuk memasarkan produknya. Kemudian bisnis jasa penerjemah. Ini kalau bagi orang yang sudah punya kemahiran sendiri dalam berbahasa asing. Ada lagi jasa desain grafis, terutama bagi yang memiliki keahlian untuk Photoshop. Ada jasa perawatan hewan peliharaan. Zaman sekarang hewan peliharaan juga tetap harus dia punya dirawat ya. Manusia saja dirawat, hewan pun ikut dirawat. Kemudian jasa fotografi. Sekarang banyak yang tidak keluar dari rumah karena kita bekerja, belajar, beribadah dari rumah, tapi tetap kita butuh
kadang untuk mengabadikan momen-momen tertentu. Kemudian jual kaos, ada juga menjadi penulis lepas. Ini khusus bagi mereka yang memang punya kemampuan untuk menulis dan punya daya imajinasi yang kuat. Ini ada beberapa ide bisnis yang bisa mungkin menjadi inspirasi pada saat kondisi pandemi. Yang pertama, produk makanan. Kita tahu dari teori Maslow juga kebutuhan dasar manusia itu kan physiological need, fisik ya, physiological needs. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kan yang bersifat fisik. Salah satunya adalah makanan, minuman. Nah, makanan ini apa aja contohnya? Misalkan snack, cemilan, apalagi segala macam jenis cemilan yang kekinian, semakin dia menarik bentuknya kita lihat, semakin dia rasanya juga bagus, dengan harga yang ekonomis, tentu itu menarik perhatian dari konsumen. Nah, ini banyak dicari oleh orang, apalagi zaman sekarang mungkin sudah terbiasa dengan di rumah, mereka lebih enak order saja untuk makanan daripada membuat sendiri. Kemudian frozen food. Manusia ini kan pada dasarnya ingin yang praktis. Jadi segala sesuatu yang bersifat instan tuh umumnya laku. Nah, salah satunya dengan frozen food. Bisa frozen food, bisa yang segala yang instan seperti jenis-jenis mie dan lain-lain. Kemudian plant-based food. Apakah plant-based food itu? Karena kondisinya corona, ada virus corona ini, orang sudah mulai banyak berpikiran bagaimana caranya untuk hidup lebih sehat. Nah, kalau dia lebih sehat, dia berpikir bahwa oh, makanan yang saat ini tersedia di restoran ataupun di tempat makan manapun, dia ini kan diolahnya kita nggak tahu ya bagaimana cara mengolahnya. Apakah banyak santannya, banyak minyaknya, itu kan bisa menimbulkan banyak komplikasi bagi kesehatan kita. Maka beberapa orang sekarang sudah mulai beralih kepada plant-based food, artinya makanan yang memang ditanam dari awal tanpa ada faktor pestisida biasanya, dan dia diolah secara utuh kalau plant-based. Jadi apa adanya, nggak dimasak dengan terlalu banyak proses memasaknya, bahkan kadang dimakan secara mentah. Kemudian sayur dan buah organik, ini sama ya, hampir sama dengan plant-based food. Kalau sayur dan buah organik, ini bisa kita olah, tapi dia sifatnya organik tanpa menggunakan pestisida. Bisa dengan sistem kita menggunakan tanah sendiri atau sistem hidroponik. Ini banyak caranya kalau untuk sayur buah organik. Ada juga yang membuat usaha catering, ini bagi ibu-ibu yang biasanya keterbatasan waktu untuk memasak, ini tetap menjadi pilihan biasanya ya. Cateringnya ini biar ada dua jenis, catering yang biasa atau catering yang sehat. Sekarang sudah mulai kan orang berpikir catering sehat. Kenapa mereka bingung gimana caranya mengolah bahan tanpa harus menggunakan minyak? Bagaimana cara memasak itu yang enak tapi tidak menggunakan bahan-bahan yang merugikan bagi tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah produk kesehatan jenisnya. Nah, kita kan butuh safety ya, balik lagi ke teorinya Maslow. Setelah psychological needs-nya kita terpenuhi, kita butuh yang namanya safety. Safety ini apa maksudnya? Contohnya adalah produk kesehatan ini masker. Kita kan apalagi untuk di daerah Jakarta ya, yang PSBB, kita malah kena sanksi kalau kita tidak menggunakan masker. Nah, masker ini sangat penting sekali, dan orang pun kemudian berkreasi gimana caranya saya untuk membuat suatu produk masker ini yang tapi orang nggak malu makainya. Akhirnya mereka membuat berbagai macam fashion masker, dan itu sah-sah saja, itu bisa saja ya, selagi itu bisa melindungi diri kita dari paparan virus. Kemudian ada hand sanitizer. Dulu zamannya waktu awal-awal corona, tiba-tiba produk hand sanitizer langka di pasaran. Sekarang alhamdulillah sudah mulai sudah mulai muncul lagi, ada di pasaran dengan harga yang sudah mulai terjangkau. Kalau kemarin masih di luar akal kita untuk membeli hand sanitizer. Orang sudah mulai berkreasi gimana caranya menghasilkan hand sanitizer yang murah meriah dan bisa
dijangkau oleh orang banyak. Kemudian ada rapid test COVID-19. Kemarin ada zaman-zamannya rapid test, kita harus melakukan rapid di suatu tempat tertentu, di lembaga kesehatan tertentu. Akhirnya customer yang ingin masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar kota, mereka harus ikut rapid test dengan harga yang lumayan ya, menguras kocek, hampir sama harganya dengan tiketnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang, bahkan beberapa airline sekarang sudah bekerja sama supaya rapid test itu termasuk dengan harga tiketnya. Tapi kalau kita pribadi ingin melakukan rapid test itu untuk keamanan diri kita sendiri, itu sudah banyak juga tersedia. Ada rapid test sifatnya, ada yang sifatnya swab test. Kemudian minuman jamu. Jamu kenapa jadi pilihan? Karena orang sudah mulai ketakutan dengan meminum bahan-bahan kimia. Jadi mereka sudah kembali ke alam lagi, cari minuman yang bersifat herbal. Salah satunya dengan minuman jamu. Kemudian propolis, untuk apa? Ya propolis, vitamin, apapun itu untuk menguatkan daya imun tubuh kita. Karena apa? Sampai sekarang kita tahu belum ada vaksin untuk virus corona. Kemudian madu, kita tahu banyak sekali ya kelebihan manfaat dari madu sehingga bisa kita gunakan untuk menjaga tubuh kita juga. Nah, yang berikutnya adalah produk kegiatan di rumah. Nah, ini kan sifatnya entertaining kita. Kenapa? Karena yang namanya manusia kalau dikekang di dalam rumah saja pun mereka akan merasa jenuh dan bosan. Nah, untuk menghindari itu kita akan ada beberapa peluang bisnis yang bisa kita ambil, yaitu satu kursus online seperti yang diadakan oleh Diklat Kerja dan BKTI ini. Dengan adanya kursus online, bukan berarti kita di rumah itu kita nggak punya ilmu baru, justru di rumah kita bisa punya ilmu banyak. Kayak Pak Agung bilang, beliau satu hari bisa dapatkan 3 sertifikat sekaligus. Berarti bisa 3 kursus sekaligus kita kerjakan dalam satu hari. Tapi kalau kondisi dulu masih harus tatap maya, bayangkan kita harus pagi di Jakarta, besoknya harus ke Padang, besoknya lagi harus ke Bandung. Nah, itu kan nggak mungkin. Jadi sebetulnya ada sisi positifnya dengan sistem kursus online seperti ini. Kemudian buku juga begitu, karena gimana pun juga manusia butuh hiburan, bisa dalam bentuk buku yang sifatnya novel kah, buku yang sifatnya memang berbasis ilmu pengetahuan dan macam-macam. Atau mainan khususnya untuk anak-anak. Ya anak-anak pun di rumah saja kan dia jenuh, dia butuh yang namanya mainan. Mainan di rumahnya itu saja sudah selesai, dia habis mainkan selama 6 bulan ini, dia butuh variasi mainan baru. Makanya itu untuk bisnis mainan ini masih terbuka. Kemudian untuk film atau hiburan atau game yang berbayar ya khususnya, ini juga bisa jadi pilihan karena kebanyakan apalagi ibu-ibu zaman sekarang mereka kerjanya nonton film drama Korea. Nah, itu bisa untungnya ya. Kemudian alat olahraga. Nah, karena pandemi ini orang berusaha nih untuk menjaga kesehatannya, salah satunya kan dengan berolahraga. Nah, alat olahraga apa yang diminati konsumen yang bisa mereka lakukan untuk di rumah? Nah, salah satunya yang paling booming ini sepeda. Ya, sepeda, kemudian alat-alat fitness lainnya. Lalu kegiatan bercocok tanam. Orang sekarang sudah mulai juga mengalihkan hobi mereka menjadi bercocok tanam karena di pikirannya mungkin biarlah kita supaya menjaga bumi juga dengan menanam tumbuhan. Jadi mereka berusaha untuk menyalurkan hobi mereka kepada bertanam. Nah, ide bisnis berikutnya adalah di bidang jasa. Bidang jasa pun berkembang begitu cepat sekarang, terutama di food delivery service. Ini bagi orang-orang juga yang kalau tadi kan sudah ada produk makanan dibutuhkan konsumen. Nah, makanan itu kan gimana sampai ke konsumen adalah dengan food delivery service tadi. Nah, food delivery service inilah yang membantu orang-orang untuk menjembatani antara si konsumen dengan produsen. Lalu ada groceries delivery service. Saking takutnya orang keluar rumah kan sekarang untuk pergi ke pasar pun nggak berani ya, ke supermarket juga ketakutan. Akhirnya
orang menangkap peluang itu bisa dengan menawarkan jasa untuk membeli sayuran atau bahan makanan lainnya. Kemudian satu-satunya yang terbaru adalah jasa semprot disinfektan. Dulu ketika kita belum ada kena virus corona, jasa ini belum ada. Tapi sekarang hampir banyak sekali dibutuhkan ya, terutama untuk membersihkan rumah ibadah, kemudian apartemen, kantor, dan segala macam ya. Jadi ini sekarang menjadi kebutuhan justru di Indonesia terutama. Kemudian ada jasa profesional cleaning service. Apa maksudnya? Terkadang kan kalau kita sendiri yang membersihkan rumah kita belum tentu 100% bisa bersih. Kita butuh alat-alat tertentu untuk menyedot semua kotoran dan debu-debu yang menempel di furniture kita. Nah, ini yang ditangkap oleh orang lain bisa dijadikan suatu bisnis. Kemudian laundry service. Ini sudah banyak sekali laundry. Gimana pun juga dia akan tetap bertahan. Kenapa? Seperti yang kita tahu, kalau untuk kondisi kayak karpet, kemudian bed cover, kan tidak mungkin kita yang mencuci sendiri walaupun kita punya mesin cuci. Itu ada mesinnya khusus. Jadi laundry service tetap dibutuhkan oleh konsumen. Lalu jasa ekspedisi atau jasa pengantaran barang. Kenapa? Karena kita tahu sekarang karena sifatnya online segalanya, tentu produsen itu kan dari berbagai macam pelosok di Indonesia. Mereka mau mengirimkan barang ke customer-nya yang tersebar di seluruh Indonesia, tentu perlu jasa ekspedisi. Nah, disinilah mereka semakin berkembang. Lantas gimana sih kita mau membedakan antara ide bisnis dengan peluang bisnis? Nah, kalau ide bisnis ini sebetulnya adalah bagaimana seseorang atau suatu perusahaan memecahkan masalah yang memang betul-betul dibutuhkan oleh si lingkungan. Itu idenya. Tapi kalau peluang, itu ide investasi. Jadi kalau ide bisnis tadi itu kan masih dalam bentuk impian ya, masih dalam di pikiran kita. Tapi kalau opportunities, dia itu sudah memang nyata, bisa kita investasikan. Jadi kalau dikasih kesempatan, berani mengambil resikonya, lalu mewujudkannya, itulah yang disebut peluang bisnis. Tapi tidak semua ide bisnis bisa menjadi peluang bisnis. Tetap kita harus melakukan seleksi. Nah, ini peluang usaha. Syarat-syaratnya supaya ide-ide bisnis kita ini bisa menjadi peluang usaha ada beberapa, setidaknya 3. Yang pertama adalah identifikasi dulu masalah pelanggan. Apa masalah yang mau kita berikan solusinya? Kalau dia masalahnya karena nggak ada jasa yang untuk mengantar, nah itu kita penuhi kebutuhannya. Jadi gali dulu apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian ada tidak customer yang kita anggap sebagai prospek, baik yang mau dan mampu membayar. Kalau dia sudah tidak mau, kemudian tidak mampu membayar, itu kita tidak anggap sebagai prospek. Tapi kalau dia mau dan mampu, itu bisa. Ada yang mau tapi belum mampu. Itu kan bisa kita kontrol dengan sistem pembayarannya. Atau ada yang mampu membayar. Kalau mampu membayar itu sudah pasti bisa menjadi customer kita. Nah, ada solusi yang tidak bisa ditolak oleh pelanggan. Kenapa? Karena dia punya kata kuncinya yaitu kreativitas. Kalau produk jasa kita ini memang betul-betul kreatif, mau nggak mau pasti customer mau. Dia nggak bisa menolaknya karena memang cocok dengan kebutuhan dia. Ketika itu sudah cocok, itulah yang bisa kita jadikan peluang usaha. Ini ada beberapa definisi nih peluang usaha dari tiga para ahli. Menurut Zimmerer, dia hanya suatu terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Robin Cutler, itu adalah proses yang menggunakan suatu usaha agar nilai tumbuhnya semakin tinggi dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan. Kalau menurut Arif Hadi Pranata, itu peluang usaha adalah resiko yang harus dihadapi untuk mengatur segala urusan yang tetap ada kaitannya secara finansial. Nah, pertama kita lihat dulu ya, betul nggak yang kita bidik ini memang masuk kategori peluang usaha?
lihat apakah memang peluang usaha itu orisinil dan tidak meniru. Loh, berarti kalau kita meniru bukan peluang usaha dong. Ya mungkin bisa, tapi coba lihat ada nggak yang bisa kita rubah dari itu. Ada nggak yang bisa kita kembangkan dari produk yang sudah ada. Kemudian peluang harus bisa mengantisipasi perubahan persaingan. Apa sih kebutuhan pasar di masa yang akan datang? Mungkin tahun ini butuhnya begini, 2 tahun ke depan mereka butuh yang lain. Sama seperti kasus handphone, ya, kebutuhannya kan semakin hari semakin besar. Kemudian sesuaikah keinginan harus benar-benar sesuai dengan keinginan customer supaya peluangnya bisa bertahan lama. Kenapa? Karena eh, sekali kita sudah merumuskan suatu produk atau jasa, kita harus yakinkan bahwa itu bisa untuk jangka waktu yang panjang, bukan hanya untuk sekedar jangka waktu pendek. Kemudian bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan orang lain. Ini sama dengan yang awal tadi ya. Sebisa mungkin kita tetap memasukkan nilai-nilai kreativitas. Lalu ada keyakinan untuk mewujudkannya. Kalau kita sudah tahu apa yang diinginkan, sudah punya ide kreatif, lalu kita ragu untuk mewujudkannya, hanya setengah hati untuk melaksanakannya, bagaimana itu bisa direalisasikan? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tetap harus yakin bahwa kita bisa mewujudkannya. Kemudian ada rasa senang. Ini balik tadi ke karakteristiknya ya. Seorang wirausaha harus senang menjalankannya. Walaupun dia bersusah payah, tapi dia enjoy dalam melaksanakannya, insya Allah peluang usahanya akan semakin besar. Nah, unsur-unsur dari peluang usaha. Sesuaikan dulu dengan karakter Anda. Apa yang Anda sukai? Misalkan saya ini sukanya di bidang kerajinan. Nah, maka itulah yang Anda geluti. Kemudian mampu nggak menjalankan usaha? Tadi kan sudah dijelaskan ya, apa keahlian seorang wirausaha. Nah, kita lihat apakah kita memang mampu untuk menjalankannya atau kita butuh orang lain untuk sama-sama mengelola usaha tersebut. Kemudian kebutuhan akan sumber penemuan. Apa kira-kira yang barunya? Terus inovasi barunya apa? Apakah dari segi teknologinya, packagingnya, dan keterampilan kita. Oh, saya ini memang jagonya di bidang kuliner. Saya memang sudah punya setara chef. Silakan digali. Lalu sesuaikan dengan kebutuhan sekitar kita dan manfaatkan koneksi dan relasi. Ini koneksi ini, networking ini sangat penting. Karena apa? Kalau kita punya koneksi yang luas, kita akan punya jalur untuk mendapatkan sumber daya bahan baku yang lebih murah, kita bisa memudahkan untuk pemasarannya, lalu kita bisa mengembangkan usaha kita mungkin untuk diversifikasi produk kita. Lalu mengamati kecenderungan atau kekurangan produk jasa kita. Kan kita nggak mungkin menciptakan suatu produk yang betul-betul perfect. Tidak ada produk yang betul-betul perfect, pasti ada kekurangannya. Tapi coba kita amati apa yang bisa kita perbaiki, untuk di kemudian hari kita akan lakukan perbaikan. Lalu manfaatkan produk perusahaan lain. Maksudnya apa? Semisal perusahaan lain dia sudah menciptakan mesin cuci. Mesin cuci tentu butuh deterjen. Nah, deterjen kita ini melengkapi si mesin cuci. Jadi kita ikut saling memanfaatkan produk. Jadi ini kan bisa hubungan yang saling menguntungkan. Lalu usaha warisan. Kalau memang kita ternyata usahanya hanya melanjutkan usaha keluarga, berarti itulah peluang usaha yang ada di depan mata. Tapi kalau tidak, ya kita harus bangun sendiri. Kemudian ikut-ikutan, sudah ada partnernya. Itu tidak masalah, bisa saja terjadi, tapi kita harus perhatikan baik-baik bahwa memang usaha itu layak untuk dilanjutkan. Atau sekedar coba-coba iseng. Kalau untuk sekedar menumbuhkan dulu jiwa kewirausahaan, itu nggak masalah untuk coba-coba iseng. Hanya saja ketika kita cuma coba-coba atau iseng, harus perhatikan resiko yang akan kita hadapi. Selama kita siap, ya mudah-mudahan usaha kita bisa berhasil. Nah, ini sebelum masuk ke sumber peluang usaha, mau ada pertanyaan dulu atau dilanjutkan saja, Pak Agung? Boleh, ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat room ya. Saya buka dulu. Saya stop dulu kalau gitu ya, Pak ya.
Gimana? Saya stop dulu ini Oh, sharingnya. nggak apa-apa. Nanti kan bisa jawabnya dari modul juga, Bu. Oke, Mungkin oke, bisa dijawab silakan. dari Ibu. Baik, Bapak Ibu, Baik, Pak. saya bacakan ini apa namanya? Saya urut aja dari atas ya. Iya, Yang Pak. pertama dari Pak Diki Rengga Aldi Maulun. Oh, panjang juga namanya ini. Diki Rengga Aldi Maulun. Mau saya bacakan atau mau nyampaikan sendiri nih Pak Diki? Diki? Oh, nggak ada orangnya. Diki, oke saya bacakan. Ingin menanyakan seandainya modal kita tidak terlalu besar dan usaha yang kita jalankan hanya bisa saya jalankan sendiri, mulai dari produksi hingga pemasaran. Apakah hal tersebut tidak baik? Oh, pertanyaan negatif. Apakah hal tersebut tidak baik dalam berusaha? Takaran modal yang bisa mengembangkan usaha yang optimal itu seperti apa? Nah, ini bagaimana Bu Arina kalau modalnya terbatas dan dia hanya sendiri, eh, berapa sih sebenarnya modal yang dibutuhkan? Silakan. Oke, saya coba jawab dulu. Sebetulnya bukan berarti kalau kita sendiri itu kita nggak boleh berwirausaha. Yang dimaksud ini kalau kita kerjasama dalam tim, tentu itu akan lebih bagus hasilnya. Nah, kalau kita memang hanya baru terbatas kita sendiri yang bisa menjadi sumber daya manusianya, silakan. Ini sebagai apa istilahnya pemanasan dulu sebelum kita membuka bisnis yang lebih hebat lagi. Jadi tidak masalah sebetulnya selama itu bisa memberikan keuntungan, selama itu menghasilkan profit, silahkan dilanjutkan. Tapi tetap kita harus pikirkan gimana sih caranya supaya kita kembangkan usaha kita ini. Karena tidak mungkin kalau kita kerjakan usaha ini 5 tahun kemudian akan begini terus. Yang namanya seorang wirausaha kan biasanya dia berpikir bagaimana nih mengembangkannya menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi. Karena nanti kompetitor juga kan makin banyak. Kalau kita hanya single fighter, kita yang capek sendiri nantinya. Jadi kalau bisa suatu saat ketika sudah ada profitnya, profitnya itu kalau bisa dibagi sebagian untuk biaya operasional, sebagian untuk ditabung untuk pengembangan usahanya. Nah, suatu saat usahanya itu bisa dikembangkan, baru kita bentuk suatu tim, modal juga diperbesar. Gitu, Pak. Baik, jadi nggak ada masalah ya dengan modal kecil. Ya, tidak Selanjutnya masalah, Pak. Enfanta Pamungkas. Enfanta Pamungkas, Mbak Ayu kayaknya saya kok nggak jadi host lagi nih, co-host lagi ya? Saya nggak bisa menginvite Enfanta. Enfanta ada? Oke, saya bacakan saja. Selamat siang, perkenalkan saya Enfanta Pamungkas dari Kota Kediri. Mau bertanya, satu, bagaimana cara membangun jiwa entrepreneur yang baik agar bisa lebih membangun jiwa muda dan kreatif? Wah, ini oke. Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan bagi entrepreneur untuk membangun para pengusaha kreatif? Kira-kira lebih kurang berkaitan nih satu dan dua. Silakan Bu Arina. Oke, kalau kita lihat tadi ya, kita paparkan bagaimana cara membangun jiwa entrepreneur. Pertama, siapkah kita untuk menanggung risiko tadi itu? Kan tadi di awal saya sudah tanyakan ya, ada beberapa pertanyaan, yakinkan dulu bahwa kita memang betul-betul siap. Nah, cara membangunnya gimana? Cara membangunnya ini, eh, lihat ada nggak sih sebetulnya peluang usaha di sekitar kita. Kalau memang ada, maka mulailah, jangan nunggu sampai kita harus punya jiwa entrepreneur yang baik sekali. Kan katanya kalau seorang entrepreneur ini harus yang berjiwa leader, kemudian harus percaya diri, harus yang berani mengambil resiko. Itu bisa dilatih. Entrepreneur itu bukannya dia dilahirkan dalam kondisi dia sudah berbakat sebagai seorang entrepreneur, tapi dia bisa dilatih dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita banyak-banyak membaca buku, membaca pengalaman melihat pengalaman dari orang-orang yang sudah sukses, kemudian apa ya kembangkan aja pengetahuan dan keterampilan kita. Apa yang kita ahli di bidang kita itu bisa kita buat menjadi peluang usaha nantinya. Jadi jangan takut seorang entrepreneur itu harus yang betul-betul perfect gitu loh. Dari jauh kelihatan jiwa entrepreneurnya. Enggak juga seperti itu, tapi bisa kita latih. Begitu, Pak.
Nah, apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur? Kalau di daerah seharusnya mungkin kemungkinan kan mereka keterbatasan modal umumnya, keterbatasan modal. Kalau keterbatasan modal sebaiknya memang harus ada peran serta dari pemerintah untuk memberikan kebijakan dalam hal misalkan kemudahan kredit atau memang ada diberikan modal untuk awal usaha dari kepada orang-orang jiwa-jiwa muda di sana, di daerah tersebut. Tapi itu kembali lagi ke kitanya, kalau kita mau berusaha, insya Allah ada jalan untuk berwirausaha. Begitu kira-kira Pak. Baik, saya lanjutkan. Devgan Komarullah ya. Ini sudah spesifik nih masuk ke bidang usaha nih. Saya sudah membuka usaha percetakan, berarti sudah jalan. Namun omset saya ini sangat rendah. Bagaimana cara meningkatkannya di saat ini? Silakan Bu. Percetakan ya. Memang kalau percetakan ini memang agak lesu karena orang jarang yang mau mencetak buku baru. Mereka pun khawatir ya, kebanyakan kan tadi saya bilang buku menjadi e-book, bahkan buku bekas yang dicari sekarang ini. Nah, untuk percetakan bisa juga yang percetakan dalam hal advertising atau iklan. Itu biasanya nanti ya menjelang pilkada baru ada lagi. Nah, sekarang kalau untuk meningkatkan omsetnya, bagaimana kalau kita coba diversifikasi produk dulu? Mungkin kita nggak terpaku dengan apa namanya percetakan yang ada sekarang. Sekarang ini percetakannya dia dalam bentuk percetakan buku kah atau spanduk? Saya kan belum tahu nih tadi orangnya belum jelaskan ya jenis produknya apa. Tapi mungkin bisa dicari apa usaha apa jenis jasa lain yang bisa dia tawarkan. Misalkan sekaligus jasa menulis kah? Misalkan kan orang terkadang ada yang mau membuat suatu buku tapi dia tidak punya kemampuan menulis. Nah, mungkin bisa kita tawarkan sekalian untuk itu. Atau bisa juga kita masuk ke bagian percetakan yang lain, entahkah cetak dia untuk mencetak desain kaos kah, atau dia mencetak seragam, apa mendesain untuk seragam. Jadi buatlah diversifikasi produknya supaya omsetnya meningkat. Dan itu triknya nanti ada di marketing plan-nya juga. Gimana sih caranya kita supaya dikenal semua orang? Karena kalau sekedar percetakan biasa memang sekarang agak susah kondisinya, terutama dengan sekolah di rumah. Orang jadi juga jarang ada yang berhubungan dengan percetakan. Tapi mudah-mudahan dengan kita makin meluaskan produk jasa kita, insya Allah nanti omset juga akan meningkat. Begitu Pak. Ya, jadi harus bukan hanya mencetak orderan orang, tapi juga mengajak orang untuk membuat buku ya. Jadi memberikan kesempatan kepada penulis ya, Bu Arina ya, untuk ya betul Pak. Sama-sama. Mungkin Bisa. berarti harus investasi dulu ya. Berarti harus investasi Ya, untuk mencetak buku. Iya Baik. betul Pak. Memang percetakan itu agak situasional ya. Jadi berdoa semoga ada pilkada serentak jadi nih. Iya betul Pak. Kalau jadi pilkada, insya Allah maju lagi nanti. Iya betul Pak. Oke, lanjut dari Pera Melinda. Ini mau disampaikan atau mau dibacakan saja? Pera Melinda. Silakan Mbak atau Mbak Pera ya? Nggak ada? Oke, saya bacakan. Saya mau bertanya, usaha apa yang bisa dilakukan mahasiswa dengan modal kecil? Nah, ini. Oh, Mbak Pera mau majukan langsung, silakan. Silakan Mbak Pera Melinda. Suaranya belum terdengar. Oke, ini kayaknya mahasiswa mau mulai bisnis nih, Bu Arina. Jadi tidak menunggu lulus. Dari sekarang sudah bisa mulai usaha dengan modal kecil. Apa nih kira-kira yang bisa dilakukan? Iya. Nah, tadi sebetulnya sudah sempat saya singgung mungkin masalah bisa bisnis. diulang, di-share ulang. Iya, sebentar. Saya ulang tadi ada beberapa bisnis untuk mahasiswa. Cuman ada beberapa memang yang ini dia.
Bisa mulai dari bisnis online shop, bisa dengan bisnis les privat, jualan makanan kecil. Nah, kebetulan saya sendiri pun kemarin, saya sendiri kan mengajar kewirausahaan ya untuk program S1 Teknik Industri. Di kewirausahaan pun saya juga menyuruh mahasiswa untuk membuka suatu usaha. Dan saya minta supaya mereka bikin dengan modal mereka sendiri per kelompok memang. Nah, ini rata-rata mereka masuknya ke jualan makanan kecil biasanya, karena mereka anggap, oh bisa kok saya masak sendiri, kemudian nanti kami kemas, nanti buat desain apa kemasan yang menarik, baru dipromosikan. Itu umumnya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan mahasiswa lain yang punya keahlian tertentu. Misalkan ada yang keahliannya bisa berbahasa asing, bisa desain grafis, bisa membuat website, bisa servis laptop, bisa membuat suatu blog, atau bisa jasa pengetikan atau les privat. Nah, itu bisa semuanya. Jadi nggak ada menutup kemungkinan, tapi memang kebanyakan dalam bentuk jasa. Kalau dia dalam bentuk produk mungkin lebih ke arah makanan atau minuman, bikin minuman kekinian atau makanan cemilan saat ini, itu yang modalnya kecil untuk mahasiswa bisa dijadikan pilihan. Begitu, Pak. Oke, ya. Menarik juga itu, usaha makanan kecil banyak diminati mahasiswa ya. Apalagi sekarang Iya, betul, Pak. ada gerakan beli di warung tetangga ya, jangan beli di Nah, supermarket. itu dia, itu Jadi yang harus digalakan. Nah, betul beli yang sekali. di dekat-dekat kita dulu dari rumah. Baik, Iya, lanjut betul. dari Arif Fandi. Mau di ini atau dibacakan saja nih? Silakan Arif Fandi. Oke, saya bacakan saja. Saya sudah membuka usaha catering. Nah, ini sudah jalan. Kayaknya ini sudah lulus nih, Arif Fandi ST namanya. Tetapi omset masih rendah. Bagaimana cara meningkatkan omset pada masa pandemi seperti sekarang ini? Silakan, Bu. Tadi itu sebetulnya nanti ada nih rahasia sukses pandemi di slide berikutnya. Mau saya Oke, sampaikan oke. sekarang Oke, atau nanti gimana? aja kalau gitu. Ini saya Oke, tunda ya. nanti ya. Nah, itu Siap. ada tips-tipsnya memang. Ini Iwan Jayadi nih. Ini kayaknya bagusnya kalau dibacakan sendiri nih sama Pak Iwan ini. Iwan Jayadi silakan. Panjang soalnya nih. Silakan Pak Iwan. Sudah dengar Pak suaranya. Silakan sharing Pak Iwan. Kok hilang lagi suaranya? Pak Iwan, silakan Pak. Oh, enggak muncul suaranya. Halo. Silakan Pak Iwan. Ya Pak, jadi saya pengalaman begini Pak. Saya banyak menghadapi, saya belum berani berusaha ini karena sebetulnya banyak tantangannya memang. Kan yang saya hadapi seringkali begini, orang itu kalau berusaha hanya orientasinya uang tanpa ada hati gitu ya, itu akan sangat berbahaya karena itu akan membuat orang untuk menghalalkan segala cara. Itu yang saya alami. Mulai dari bawah ya, di pedagang pasar, sampai pengusaha kelas kecil, menengah, dan atas, bahkan konglomerat apalagi, udah banyak lagi kasus-kasus kita yang sudah ditangkap KPK kan gitu ya, dengan adanya usaha-usaha yang di luar peraturan yang ada. Makanya saya kira penting sekali pembekalan bagi wirausahawan calon-calon ini, baik dari adik-adik mahasiswa maupun rekan-rekan yang lain yang mau wirausaha. Jangan hanya berorientasi kepada uang, tetapi juga milikilah hati itu. Karena ketika uang itu menguasai kita, maka segala cara dihalalkan termasuk menggilas pengusaha lain yang kecil-kecil itu. Nah, bagaimana mereka akan hidup kalau misalnya diterpa dengan badai harga yang lebih rendah misalnya seperti itu. Tentu mereka akan mati semua. Nah, itulah yang sering terjadi. Kemudian kasus suap menyuap di pasar misalnya, dengan kapling yang kecil, bayar retribusi tiap hari,
dia kurang. Maka untuk memperluas wilayahnya, dia mengambil wilayah yang lain dengan membayar pada penguasa pasar itu. Nah, seperti inilah contohnya. Jadi menurut saya harus ada pembekalan khusus mengenai bagaimana berwira swasta dengan baik. Jadi bukan menimbulkan keserakahan manusiawinya. Terima kasih Bapak Agung, terima kasih Ibu Arina. Terima kasih Ya, Pak Jadi luar biasa sama-sama ini. Pak. Jadi, Ini lebih ke masukan ini kan Pak ya? ya, Iwan. jadi seperti Ya. pengantar saya tadi Bu Arina, pengantarnya bahwa Ya. kita bukan hanya knowledge ya, bukan hanya hard skill yang kita butuhkan di sini, tapi juga soft skill termasuk attitude dalam berbisnis, saya kira gitu ya. Ya. Kira-kira Ya, betul. gimana Bu Arina menumbuhkan itu ya? Ya, nah sebetulnya kan yang namanya berwirausaha betul ya Pak ya, nggak boleh kita harus menghalalkan segala cara, tetap kita harus punya etika bisnis. Makanya sebetulnya ada spesial itu untuk etika bisnis nanti. Kita nanti akan masuk ke pada saat marketing plan itulah ya, nanti kita akan masuk gimana caranya kita masukkan etika bisnis di situ. Di sini untuk saat ini kita baru sekedar menumbuhkan dulu nih jiwa-jiwa entrepreneurship sama mencari peluang bisnisnya dulu. Ketika nanti masuk ke marketing plan, itu lebih ke marketing plan karena orang sudah mulai main harga itu kan ketika dia mau menjual, ketika dia mau memasarkannya. Di situ nanti kita akan masukkan bahwa jangan sampai kita mematikan usaha orang lain, tapi kita tetap harus perhatikan harga pasar juga. Di mana standar harga pasar itu yang harus minimal kita jual dengan harga segitu. Tapi gimana caranya supaya orang mau memilih produk kita dibandingkan produk lain, tentu kita tingkatkan kualitas kita tunjukkan inovasi produk atau jasa kita. Itu aja sebetulnya untuk menjadi seorang wirausaha. Makanya tadi juga di awal ketika mau mencari modal pun kalau bisa jangan hindari yang bersifat riba juga. Nah, dari situ kita mau tingkatkan untuk etika bisnisnya dari situ, Pak. Insya Allah nanti akan lebih dilengkapi lagi nanti ketika untuk materi marketing plan-nya. Terima kasih Pak Iwan. Oke, bagus sekali tadi ya pendapatnya. Bisa menjadi motivasi buat kita untuk berbisnis secara etik ya. Baik, ini ada Mas Agung Kurniawan. Silakan. Sudah saya unmute, silakan. Dari mahasiswa nih, Mas Agung Kurniawan, silakan. Lebih baik cerita langsung, jangan dibacakan nih, kalau biar bisa pengalamannya seperti apa. Nah, silakan Mas Agung Kurniawan. Sudah terdengar kok tadi. Silakan Mas Agung Kurniawan. Kok hilang lagi nih? Hilang suaranya. Baik, saya bacakan aja. Dia ini, Mas Agung Kurniawan ini ceritanya dia bisnis pakaian nih, Bu Arina. Oh iya. Tapi omsetnya masih rendah. Nah, gimana itu? Saya nggak tahu nih pakaian apa dan pasarnya kemana nih kurang jelas karena nggak ada keterangannya lagi. Ya, nggak dijelaskan secara detail ya. Ini hanya pakaian saja nih. Tapi dia masih mahasiswa, Bu Arina. Gimana tuh? Pakaian ini kan ada banyak ya, ada pakaian seragam, pakaian busana muslimah, ada pakaian lelaki. Kita harus tahu dulu demografi customer kita itu apa, umurnya berapa, jenis pekerjaannya, gendernya apa, tingkat ekonominya yang kita sasar yang kaya, menengah, atau yang paling bawah, kita harus lihat dulu. Nah, setiap target pasar kita tentu kita punya pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan omset kita. Memang kuncinya ini kan ada di bagaimana cara kita memasarkan yang tepat. Apakah nanti kita buat produk yang lebih unik kah? Ataukah nanti kita bikin variasinya? Atau kita bikin dengan cara menjual diskon, buy one get one? Ataukah nanti kita bikin ada potongan harga? Ada macam-macam. Dan apakah kita sudah maksimal kemarin memasarkan produk kita? Jangan-jangan kita belum memanfaatkan marketplace yang ada. Atau selama ini mungkin jualnya hanya dari mulut ke mulut, hanya teman-teman saja. Tapi belum dicoba untuk jalan yang lain. Nah ini harusnya tadi
orang yang bersangkutan bicara supaya bisa saya gali lebih dalam apa sebetulnya yang jadi masalahnya. Begitu, Pak. Oke, nanti mungkin bisa dilanjutkan, dijelaskan di grup ya. Selanjutnya Iya, dari Pak Agus Purniawan. Pak Agus Purniawan mau disampaikan langsung? Silakan Pak Agus Purniawan. Pak Agus Purniawan mau dibacakan atau gimana? Oke, saya bacakan saja. Dalam berbisnis kita harus melihat peluang dan mempunyai rasa optimis dengan bisnis yang kita akan jalankan. Saat berbisnis kita harus siap rugi. Nah, pertanyaannya berapa persen idealnya dana yang kita keluarkan dari modal yang kita punya untuk mengantisipasi biar saat kita gagal tidak jatuh banget, Bu. Nah, ini jadi kira-kira kalau punya uang 100 gitu ya, berapa itu dari 100 itu yang boleh kita pakai untuk usaha yang mungkin gagal itu? Silakan, Bu. sebetulnya tidak ada rumus pastinya untuk menentukan persentase ideal modal yang harus kita siapkan untuk mengatasi kegagalan. Tapi secara logisnya, jangan sampai karena ambisius kita untuk untuk membangun suatu usaha, kemudian itu mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Artinya apa? Jangan sampai untuk bangun usaha sudah tidak punya modal sama sekali, akhirnya kita gadaikan rumah. Begitu dia usaha itu kolaps, kita nggak punya lagi rumah untuk berteduh. Itu yang kita harus perhatikan. Jadi selama itu tidak mengganggu kehidupan kita, kalau bisa memang kita punya modal itu memang diasingkan untuk usaha. Jangan sampai mempengaruhi dengan kondisi rumah kita, kondisi tempat kita gitu loh, kondisi kehidupan pribadi kita. Jadi ketika dia gagal pun yang hilang memang modal itu saja. Memang modal yang sudah kita sisihkan untuk usaha. Nah, kalau kita mau mulai lagi berarti kita harus menyisihkan kembali modal untuk membangun usaha yang baru lagi. Jadi tidak pernah ada rumusnya mau berapa persen. Karena untuk keuntungannya pun kan begitu. Kita mau untung 100% pun atau mau 20% itu terserah dari kita sebagai selaku pelaku usaha. Begitu, Pak. Baik. Lanjut dari Mas Furkon Mukodas, mau disampaikan langsung. Ini Mas Furkon ini pelaku usaha nih. Silakan Mas Furkon Mukodas. Halo, Assalamualaikum. Salam, silakan Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu telah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit bercerita atau bertanya. Di sini saya salah satu pelaku usaha Bu. Saya usahanya cacing dan saya pengen bertanya Bu dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang bisnis plan. Nah, menurut Ibu bisnis plan seperti apakah yang baik gitu untuk bisnis itu, bisnis kecil dan menengah ya khususnya. Dan yang kedua, status saya ini sekarang itu kuliah, bekerja, dan berbisnis. Otomatis saya banyak banget waktu yang harus bagi-bagi. Maksudnya saya harus pintar-pintar bagi waktu. Dan di situ saya harus merekrut seorang karyawan. Dan menurut Ibu sendiri, bagaimana untuk kriteria karyawan yang qualify gitu, menurut supaya bisnis itu bisa berjalan, karena bisnis saya yang jalan ini karena bisnis itu selalu saya tinggal gitu. Saya cuma ke sana monitor dan hasilnya selalu saya buat persentase atau laporan untuk kedepannya bagaimana. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, bisnisnya budidaya cacing ya Mas Furkon ya? Ya, cacing. Dijadikan apa itu cacingnya? Nah, cacing kita ada dua produk Pak. Yang pertama itu untuk pakan ikan, dan yang kedua itu untuk obat. Kita kerjasama dengan obat-obatan obat-obatan ini alami. Jadi cacing itu kita bersihkan lalu kita oven supaya kering untuk obat tipes. Terima kasih. Oke, silakan Bu Arina. Oh, menarik sekali ini ya.
Jadi kalau untuk membuat bisnis plan itu kebetulan nanti kita akan bahas di seri kedua ya, insya Allah Pak Agung ya. Ya, ya. Mungkin Jadi sekarang itu singkat nanti saja, Bu. secara singkatnya aja adalah bisnis plan itu kan perencanaan bisnis. Dari awal kita buat visi misi kita, lalu kita buat struktur organisasi kita, bagaimana nanti proyeksi keuangan laba ruginya, kemudian nanti kita baru proyeksikan juga bagaimana marketing plan yang akan kita buat. Istilahnya bisnis plan ini kan nanti proposal usaha. Ketika nanti kita ajukan kepada orang lain, kepada investor, siapa yang tertarik untuk ikut berinvestasi kepada usaha kita. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya untuk membuat suatu bisnis plan yang baik dan benar. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, sudah kuliah, bekerja, bisnis. Wah, ini multi talent ya, betul-betul. Nah, coba tentukan dulu prioritasnya mau di mana. Kalau kita mau idealnya jalan sekaligus semua, tentu pasti ada yang terkorbankan. Nah, kemudian kalau untuk mau rekrut karyawan, yang namanya rekrut karyawan, terutama bisnis yang sering kita tinggal, kita perlu yang namanya trust. Harus percaya. Nah, kepercayaannya itulah yang harus kita bangun. Tidak ada kriteria tertentu karena yang tahu kebutuhan bisnis itu Anda sendiri. Kira-kira butuh karyawan yang lulusan apa, SDK, SMP, SMA, atau S1, itu terserah. Kemudian, tapi harus bangun namanya kedekatan internal dengan karyawan. Ketika kita sudah merasa yakin untuk melepaskan dia mengelola bisnis kita, disitulah baru kita juga merasa aman untuk meninggalkan usaha kita. Tapi kalau kita belum yakin, ya sebaiknya ada usaha pencegahan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita tahu yang namanya usaha ada rentan juga untuk pengkhianatan, rentan untuk kecurangan. Jadi tetap kita harus waspada juga untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau bisa memang kita rekrut dengan orang-orang yang kita kenal dulu, apakah teman kita atau mungkin tetangga kita. Tapi kalau memang butuh orang yang betul-betul baru di luar lingkaran internal kita, silahkan saja, asalkan jangan langsung mungkin ya Pak, jangan langsung kita lepas begitu saja, kita bimbing dulu, kita lihat dulu mungkin sebulan 2 bulan bagaimana dia bekerja, kalau sudah bisa baru kita lepas secara bertahap. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, ya, jadi memang tantangannya berat juga itu, membagi kuliah, kerja, dan berbisnis ya. Oke. Maaf, tadi saya ada yang terlewat. Reynaldi Wijaya, mau dibacakan atau mau bicara langsung? Mas Rey, silakan. Reynaldi Wijaya. Oke, saya bacakan saja. Berhubung sekarang online shop sudah sangat banyak jumlahnya, bagaimana strategi untuk membuat online shop kita menjadi unik atau beda dari yang lain? Silakan Bu Arina. Sebetulnya ini ada tips triknya juga ya untuk online shop, untuk selling online. Ini nanti mau kita bahas nih di berikutnya. Oke, slide berikutnya kita ya. belum selesai. Iya, Oke, betul. kalau gitu sekarang dilanjutkan aja Bu Arina, slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Baik. Ya. Oke, kita masuk ke tentang sumber peluang usaha. Setidaknya ada 5 sumber peluang usaha yang bisa kita coba identifikasi. Pertama, peluang dari diri kita sendiri. Apakah itu? Lihat hobi kita. Misalkan tadi ada yang hobinya menjahit, memasak, kemudian mungkin servis mobil, segala macam, itu bisa kita jadikan peluang usaha. Atau keterampilan kita ahlinya di bidang apa? Bisakah kita ahli untuk menulis, kita terampil untuk misalkan servis komputer, bisa macam-macam. Kemudian pengetahuan tentang pendidikan. Dari pendidikan yang kita terima ini, ada nggak pengetahuan yang bisa kita manfaatkan? Contohnya berbahasa asing tadi. Dengan berbahasa asing kita juga bisa menjadi seorang penerjemah. Kemudian peluang dari lingkungan. Kalau peluang dari lingkungan itu lihat, misalkan kita punya nggak usaha atau bisnis dari orang tua yang bisa kita lanjutkan.
Nah, kalau kita bisa lanjutkan, silahkan, itu peluang yang sangat besar. Lalu lingkungan rumah kita, tetangga kita, teman kerja kita, teman main kita, bisa nggak kita jadikan peluang? Kemudian kebiasaan ketika berangkat, baik itu berangkat kerja maupun pulang kerja. Misalkan di jalan saya lihat orang masih banyak yang kekurangan angkutan kerja. Berarti saya bisa nih mungkin cari peluang untuk mungkin antar jemput karyawan tersebut dari pabrik, misalkan seperti itu. Nah, itu suatu peluang usaha juga. Kemudian saat berkunjung ke berbagai tempat baik di dalam ataupun luar negeri. Seperti yang terjadi dengan bisnis strudel Malang, dia lihat ada makanan khas dari negara lain, kemudian dia kombinasikan dengan cita rasa khas Indonesia, akhirnya muncullah bisnis strudel Malang. Jadi bisa kita adopsi apa yang ada di luar negeri untuk pasar domestik, asalkan itu bisa kita sesuaikan dengan cita rasa atau dengan kesukaan orang Indonesia. Lalu peluang dari perubahan, apa? Contohnya peluang perubahan dari lingkungan. Karena ada perubahan global, perubahan lingkungan, musim, atau perubahan gaya hidup, akhirnya muncul kebutuhan-kebutuhan baru. Nah, ini seperti contohnya yang produk kesehatan tadi ya. Produk kesehatan kan jadinya kita butuh ya, karena ada perubahan musim, jadi musim corona, akhirnya kita muncul peluang baru. Atau perubahan tingkat kesulitan kerja. Semakin berat pekerjaan tersebut, kita semakin butuh yang namanya hiburan. Hiburan ini bisa bentuknya dalam bentuk entertainment, atau mungkin dalam bentuk jasa pijat, atau mungkin dalam bentuk jasa jasa yang lain lah. Pokoknya apa yang bisa memudahkan pekerjaan tersebut. Mungkin juga untuk jasa delivery dokumen. Jadi kita nggak perlu capek-capek keluar kantor harus hanya sekedar mengantarkan dokumen. Nah, ada juga peluang yang datangnya dari konsumen. Kalau yang datang dari konsumen gimana? Kita dengar keluh kesahnya konsumen. Oh, saya ini sebetulnya masih tetap beli produk itu hanya karena memang itu produk satu-satunya di sana. Belum ada produk saingannya. Karena harganya mahal. Seandainya ada harga yang lebih murah, itu adalah peluang. Ketika konsumen sudah mulai mengeluh, keluhan itu kita jadikan peluang. Kemudian saran dari konsumen, oh ini produknya sebetulnya bagus sih, tapi kok kemasannya seperti ini, kalau kemasannya begini nanti gampang terbuka, kalau gampang terbuka nanti dia jadi tidak higienis, atau dia akan masuk bakteri ke dalam produknya itu. Nah, itu saran-saran dari konsumen. Kemudian permintaan khusus konsumen atau calon konsumen. Saya mau dong kalau bisa desain kaosnya itu sesuai dengan karakter saya, bisa di-customize. Nah, segala hal yang customize itu bisa dijadikan peluang. Lalu impiannya dia, saya tuh pengennya punya termos, misalkan termosnya ini bentuknya warna-warni, pelangi. Nah, itu bisa kita jadikan peluang juga. Belum ada nih termos warna-warni, baru satu warna adanya. Nah, kita bikin, misalkan seperti itu. Kemudian harapan konsumen terhadap produk dan jasa. Nah, harapan ini misalkan sudah bagus sih produknya, dia bilang, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada yang ukurannya size-nya lebih kecil, jadi saya tidak perlu beli banyak dulu, saya bisa sisihkan uangnya ini untuk beli yang lain, misalkan seperti itu. Itu adalah harapan-harapan dari konsumen. Atau kita bisa ambil peluang dari gagasan orang lain. Gimana maksudnya? Orang lain ini kan punya ide biasanya. Mungkin idenya ini hanya terlontar begitu saja, tapi itu bisa kita tangkap sebagai peluang usaha. Asalkan selama gagasan dia belum dia patenkan. Ada yang nanti jangan-jangan itu sudah dia patenkan tapi belum dia realisasikan. Jadi jangan sampai gagasannya ini hanya baru sekedar ide saja dari dia yang memang unik dan original. Nah, lalu bagaimana sih mau menciptakan peluang usaha di masa pandemi? Ini tadi kan udah banyak yang nanya. Yang pertama, tetap harus buat usaha sesuai dengan hobi dan passion kita. Kita lebih cenderung mau menggeluti bidang usaha apa sih? Terus cari tahu usaha apa yang paling dicari orang. Apa nih yang paling banyak orang inginkan? Apakah di bidang fashion, kah di bidang kuliner, kah di bidang kesehatan, kah? Cari tahu dulu. Kemudian buat
usaha yang sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Artinya apa? Seperti kalau kayak kami, saya kan domisili di Batam, ada bahan baku tertentu yang memang tidak tersedia. Contohnya air. Air mineral, air tanah kami tidak bisa diolah menjadi air minum. Nah, itu bisa menjadi peluang bagi orang di daerah lain. Tapi kalau di kami itu bahan bakunya tidak tersedia, maka jangan memaksakan diri kita buat air minum kemasan misalkan gitu. Tapi kalau memang ada caranya untuk pengolahannya, silahkan. Tapi kalau bisa buatlah usaha bahan baku yang memang sudah tersedia melimpah di daerah kita. Kemudian tentukan usaha apa yang mau kita geluti. Sudah tahu hobinya, sudah tahu usahanya apa, sudah tahu bahan bakunya banyak tersedia, lantas tinggal pilih apa yang akan benar-benar mau kita wujudkan. Lalu buat perencanaan usaha atau bisnis plan tadi. Nah, kita buat dulu bisnisnya perencanaannya dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai hanya berencana, lalu kita eksekusi sampai akhirnya nanti memasarkannya bagaimana. Lalu buat rancang marketing plan-nya, manfaatkan teknologi informasi. Lalu buat juga eksekusi rencananya dan wujudkanlah. Tidak ada gunanya kita buat perencanaan bisnis sebaik mungkin kalau ujung-ujungnya hanya berakhir di lemari istilahnya. Ya, jadi sudah buat proposalnya hanya kita simpan begitu saja tapi tidak kita eksekusi, itu sama saja bohong. Jadi wujudkanlah. Nah, setelah kita identifikasi beberapa peluang usaha tadi, apa yang harus kita lakukan? Analisa dulu. Kenapa harus dianalisa? Supaya kita yakinkan bahwa kita pasti akan mendapatkan profit dan bukan malah gagal. Jadi tetap harus dianalisa dulu. Bukan berarti setelah dianalisa pasti mendapatkan profit, paling tidak meminimasi resiko yang bisa kita hadapi. Nah, ini tujuan dari analisa usaha. Yang pertama, untuk mencegah kebangkrutan usaha. Yang namanya usaha pasti identik dengan hubungannya sangat dekat dengan kerugian. Lalu mengetahui jika produk dan pasarnya itu memang dibutuhkan oleh pasar setempat. Kemudian mengetahui minat konsumen. Kemudian tahu apa kira-kira rugi dan labanya kalau kita akhirnya mau terjun ke bisnis ini. Kemudian untuk tahu teknik pemasaran apa yang cocok untuk produk kita. Dan untuk mengetahui berapa lama usaha ini bisa berjalan. Misalkan kita analisis bahwa setidaknya 5 tahun ke depan aman, tapi 10 tahun ke depan kita belum tahu nih kondisinya memungkinkan atau tidak. Kemudian untuk mengetahui memang layak dijalankan. Artinya kalau dia layak dijalankan, investasi atau modal kita yang mau kita tanamkan di usaha tersebut memang layak, memang bermanfaat istilahnya. Kemudian kita juga harus paham persaingan yang ada di pasar. Jangan kayak tadi yang Pak Iwan ceritakan, tiba-tiba orang terlalu saling tindas ya antar sesama pesaing. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jika memang persaingannya sudah tidak terlalu sehat, jangan masuki pasar tersebut. Buatlah pasar kita yang baru ya, cari konsumen yang baru. Mungkin tidak di situ. Oke. Nah, kemudian kita lihat langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk menganalisis peluang usaha. Langkahnya adalah identifikasi dulu persaingannya sejauh apa dan apa peluang kita. Kalau memang terlalu ketat peluangnya, coba kita cari posisi yang lain. Mungkin di lokasi lain persaingannya lebih rendah. Lalu kenali pasar Anda lebih jauh. Kenali konsumen Anda. Modalnya bagaimana untuk mengembangkan usaha? Apakah memang butuh modal yang besar atau yang kecil? Semakin kecil modalnya, pasti kita akan semakin cepat tanpa berpikir panjang ya untuk melakukan suatu usaha. Lalu mampukah kita memproduksinya? Jangan sampai kita nggak bisa memproduksi. Hayalan sudah terlalu tinggi, teknologi kita nggak mampu. Lalu rancanglah bisnis plan-nya. Lalu tentukan sumber dana kita dari mana, apakah mau dari bank, ataukah dari pinjaman teman, ataukah dari modal kita sendiri. Dan kita harus menyelaraskan persepsi antara pemilik saham. Ini kalau kasusnya memang ada beberapa orang yang memiliki saham di usaha kita. Misalkan usaha kita dengan teman kita. Berarti kita dan teman kita ini harus disamakan persepsinya.
Nah, pantangannya apa kalau kita mau memulai bisnis? Jangan pernah memulai bisnis kalau tidak punya alasan yang kuat. Kenapa? Kalau belum niat banget, jangan berusaha. Kemudian kalau tidak ada modal sama sekali. Tadi ada yang bilang, saya tidak punya modal sama sekali, tapi saya memiliki bisnis. Pasti akan keluar modal. Sedikit pun itu, 1 rupiah pun nanti akan keluar modal. Kenapa? Karena seperti memasarkan barangnya saja dengan hanya sekedar menggunakan wifi. Wifi-nya kan kita bayar atau kuotanya kita bayar. Ya, jadi tetap ada modal walaupun itu hanya 1 rupiah. Dan jangan memulai bisnis kalau motivasinya hanya mencari uang. Nah, ini tadi udah kita sebutkan ya. Karena motivasinya hanya uang, akhirnya menghalalkan segala cara. Jangan sampai, kita tetap perhatikan etika bisnisnya. Kemudian jangan memulai bisnis kalau hanya ingin kebebasan waktu. Di awal sudah disebutkan bahwa seorang wirausaha justru bekerja lebih keras. Kalau dia bekerja lebih keras, waktunya dia juga semakin banyak yang tersita. Kemudian jangan memulai bisnis karena tren. Oh, ini lagi ngetren ini lagi ngetren, misalkan dulu ada zamannya es kepal Milo. Wow, semua orang jadi pedagang es kepal Milo. Begitu orang sudah tidak tertarik lagi, ya sudah, bisnisnya pun akan redup. Jadi jangan hanya sekedar tren usaha sesaat yang hanya viral saja, tapi cari memang betul-betul usaha yang tidak lekang oleh waktu istilahnya ya. Kemudian jangan mulai bisnis hanya karena Anda lagi banyak duit. Oke? Kalau misalkan kita modal kita lagi banyak, kita lagi dapat nih warisan, misalkan mau dapat warisan 1M, lagi banyak duit, langsunglah kita habiskan semua untuk bangun bisnis. Ketika bisnis tidak berhasil apa? Hilang semuanya. Jadi jangan sampai karena itu. Dan jangan mulai bisnis hanya karena Anda benci oleh atasan Anda atau tidak senang dengan perusahaan tempat kita bekerja. Karena gimana pun juga kita akan menemui orang yang tidak sejalan dengan kita, yang tidak sepaham sama kita, dimanapun. Bahkan di rumah tangga kita kan nggak selalu sepaham ya, jadi jangan memulai karena itu. Kemudian jangan mulai bisnis dengan ilmu yang terbatas. Hanya karena kita sudah merasa pintar bisa memasarkan produk, kan ada orang yang memang modelnya supel, bisa pandai dia memasarkan produk. Dia merasa sudah punya keahlian itu, langsung dia berusaha untuk berbisnis. Belum tentu. Tetap harus kita punya ilmu manajemennya juga, kita harus punya ilmu bagaimana memproduksi barangnya, lalu kita bagaimana manajemen SDM, banyak bisnis yang harus kita, banyak ilmu yang harus kita pelajari. Dan jangan mulai bisnis kalau tidak memiliki rencana. Harus betul-betul matang, diperhitungkan, baru kita wujudkan. Dan jangan mulai bisnis kalau takut jualan. Ada yang tipe orangnya begini, dia memang pintar, bisa berinovasi, tapi dia gengsi untuk berjualan. Kita buang jauh-jauh gengsi itu, buang jauh-jauh minder itu. Karena yang namanya seorang wirausaha, pasti dia akan dihadapkan dengan customer, dia akan dihadapkan dengan suppliernya. Kalau kita malu-malu, gimana kita mau minta diskon untuk harga bahan baku yang mau kita beli? Gimana kita mau nawarkan ke pelanggan bahwa produk kita ini yang terbaik di bidangnya? Kan nggak mungkin. Jadi kalau takut berjualan, ya sudah, mending mundur saja jadi karyawan saja. Ya, tapi harus dilatih itu. Kalaupun saat ini masih takut, bisa itu dilatih. Nah, kemudian kalau gitu, itu tadi kan tantangannya. Jadi gimana cara memulainya? Cara memulainya yang pertama harus paham apa kekuatan dan kelemahan kita. Weakness and strength kita apa. Lalu apa keahlian kita? Ya tadi udah keahlian, keterampilan, dan buatlah fondasi yang kuat. Apa fondasi yang kuat? Ada visi dan misi, jelas target pasarnya, jelas modal besarnya berapa, bisa memproyeksikan omset dan marginnya, dan bisa memastikan bahwa produk dan jasa yang kita berikan ini memang berkualitas tinggi. Lalu kenali keunggulan produk Anda. Siapa potensial buyer-nya? Kalau memang tidak ada potensial buyer, lantas buat apa kita menghabiskan modal kita untuk membuat produk tersebut? Harus kita tes dulu pasarnya. Ada nggak kira-kira yang bisa menjadi potensial buyer? Kemudian ciptakan inovasi. Lagi-lagi, kalau yang namanya bisnis tidak bisa lepas dari inovasi. Dan buat bisnis plan, lakukan analisa kelayakan usaha tadi, baru kenali pesaing Anda. Baru berbisnislah dengan etika. Jadi
Jangan sampai dihilangkan etika bisnis tadi. Dan ketika Anda sudah memulai, jangan khawatir kalau gagal, gonta-ganti itu biasa. Bisnis A gagal, coba bisnis B, coba bisnis C, coba bisnis yang lain. Jadi jangan pernah takut untuk memulai kembali. Nah, ini ada beberapa tips untuk menjalankan bisnis di era pandemi. Yang pertama, kiat-kiatnya adalah sesuaikan kembali dengan rencana bisnis, target penjualannya. Pada saat kita belum terkena kondisi pandemi, mungkin kita bisa menargetkan penjualan kita seharinya ini 5 juta misalkan. Tapi karena kondisinya ini adalah pandemi, tentu orang juga kan berpikir untuk mengeluarkan duit. Jadi kita sesuaikanlah, mungkin hanya setengahnya aja pun tidak apa. Kita kurangi target penjualan, tidak masalah. Kita kurangi dulu profitnya, tidak masalah. Asalkan dia continue, ada terus yang menjual, ada terus yang membeli. Kemudian ikuti protokol kesehatan. Kalau kita usahanya adalah restoran, berarti usahakan supaya kita menjaga jarak antara satu customer dengan customer yang lainnya. Tetap menjaga kebersihannya. Kemudian jaga cash flow. Jadi tetap harus ada yang in dan out. Cash flow-nya harus tetap ada. Jangan sampai tidak masuk sama sekali. Nah, itu kita menghindari yang ini. Dan manfaatkan digital marketing atau online marketing. Dan kita coba masuk ke pasar milenial. Milenial mungkin kita di bayangan kita ini orang-orang anak-anak muda ini tidak berduit, tapi sebetulnya mereka juga udah pandai cari duit sekarang, dan mereka ini adalah potensial buyer kita juga. Kemudian tunda segala bentuk investasi. Untuk kondisi saat ini memang lebih mengutamakan adalah uang cash ketimbang kita harus investasi ke properti atau kita investasi ke yang lain ya, dalam bentuk lebih baik memang uang cash atau emas. Kemudian ciptakan nilai tambah. Nilai tambah ini dari produk yang ditawarkan. Kita lihat dulu apa yang bisa kita tawarkan kepada customer yang memang cocok dengan perilaku new normal ini. Dan manfaatkan marketplace tadi ya, sama dengan digital marketing untuk memperluas jangkauan supaya bisa seluruh pelosok Indonesia ikut mendapatkan informasi tentang produk Anda. Dan lakukanlah kemitraan dengan startup digital. Bagaimana caranya untuk sistem delivery-nya, pembayarannya bisa cash atau bisa cicil kah, atau bagaimana. Jadi flow dari mulai supplier sampai ke customer itu yang harus kita jaga. Bagaimana bentuk kemitraannya. Nah, ini ada rahasia sukses dari Tung Desa Muaringin. Nah, kalau dia punya resepnya begini. Yang pertama, rahasia sukses di era pandemi adalah efisien. Apa maksudnya? Buang yang tidak perlu. Segala hal yang tidak perlu kita buang. Semisal mohon maaf, karyawan kita ini awalnya memang 200 misalkan. Tapi ternyata dengan 100 karyawan pun oke, nah itu bisa. Atau dengan lokasi kita mungkin hanya cukup satu saja dulu yang buka, yang lain enggak, silakan. Atau kita jual investasi kita yang di tempat lain dulu, silakan, untuk supaya tetap berjalan bisnis yang saat ini. Kemudian kreatif ini buat penawaran yang menarik, tapi harus memperhatikan 3 hal, yaitu ultimate advantage, artinya ada keuntungan besar yang ditawarkan, ada sensational offer, yaitu penawaran yang betul-betul menarik sampai kira-kira kita nggak tega menolaknya, kita nggak mau melewatkan kesempatan itu. Atau powerful promise, itu adalah jaminan atas atau garansi atas produk jasa kita. Yang ketiga adalah health concern, apa? Jaminan kebersihan dan keamanan, terutama dari virus corona tadi. Misalkan kita buat dia higienis mungkin, kemudian kita lakukan packaging yang sangat rapi sehingga menjamin tidak adanya bakteri atau virus yang masuk ke dalam produk atau jasa kita. Kemudian help people. Gimana help people itu? Bangun komunikasi dulu, baru kita menawarkan produk. Kadang-kadang kan kita saking antusiasnya mau menawarkan produk, orang baru selesai makan dan kita tawarkan produk kita. Tapi jangan, biarkan dulu dia santai, baru kita tawarkan produk kita. Kalau dia tidak tertarik, kita tawarkan bagaimana caranya dia menjadi reseller kita. Nah, jadi kan kita punya perpanjangan marketing officer istilahnya ya. Kita tawarkan dia, mau nggak kalau Anda
menjadi reseller kami berikan komisi dari apa yang masuk dari kami untuk kami. Nah, itu bisa kita jadikan untuk help people. Atau online. Online ini menggunakan affiliate marketing, jadi menggunakan marketplace ya. Nah, strategi bisnisnya ini ada juga misalkan mau diversifikasi produk. Tadi ada yang dari percetakan dia mau coba cari dulu produk apa bisa nggak dilebarkan dengan produk jasa yang lain supaya pasar kita menjadi lebih luas. Kemudian yang cocok dengan kebutuhan customer saat ini apa kira-kira? Baru kita adaptasi strategi pemasarannya. Kalau sudah, nanti kita baru perkuat komunikasi dengan customer dengan menekankan empati dan social impact. Dan kita harus tetap menjaga semangat kita agar kita tetap bisa melahirkan inovasi-inovasi baru. Baru kemudian kita gelar promo, bikin diskon kah atau bikin apa yang menarik. Kalau kayak Shopee dia bikin selalu ya, tiap bulan dia bikin promo 999, 1010. Nah, itu dia bikin tiap bulannya. Kemudian untuk bisnis kuliner, spesial untuk bisnis kuliner, baik itu makanan, minuman, tawarkan bahwa yakinkan bahwa produk Anda itu memang betul-betul higienis. Nah, untuk yang selling online tadi ada yang tanya juga, gimana caranya untuk mengoptimalkan memasarkan barangnya melalui online? Kunci pertama, maksimalkan daya tarik visual. Cari posisi barang yang paling menarik, kemudian kalian buat fotografinya yang terbaik. Bahkan saat ini sudah ada jasa fotografi produk yang menawarkan itu. Jadi kita tinggal duduk saja, kita suruh mereka datang, lalu mereka akan buat mencari angle-nya dan mereka memfoto secantik mungkin sehingga layak untuk ditampilkan di berbagai media sosial. Itu memang sudah ada jasanya sendiri. Tapi kalau kita mau berusaha sendiri, bisa kita coba cari cara supaya kita bisa mendapatkan hasil fotografi yang terbaik. Lalu buat kemasan atau packaging yang menarik. Sekarang sudah tersedia ya banyak supplier kemasan. Nah, ini bisa kita lihat mana yang paling sesuai, yang paling cocok sama customer. Karena kemasan itu sangat mempengaruhi penilaian customer. Kalau dia lihat hanya dibungkus dengan kayak apa kertas biasa, kayak nasi bungkus, pikirannya dia, oh ini kualitasnya setaraf nasi bungkus. Tapi kalau kita bikin kemasannya bagus, rapi, dan dia misalkan kedap udara, orang selalu mikir, wah ini higienis nih, kayaknya profesional ini yang bikin. Berarti rasa ini menarik nih, rasanya pasti bagus nih. Jadi sudah memberikan high expectation bagi si customer. Jadi pandangan pertama dari customer kan tentu kemasan dulu, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yakinkan stok barang Anda ada. Karena ini seringkali terjadi produsen tidak mengupdate stok barangnya. Kita sudah terlanjur klik bayar, klik beli, tiba-tiba kita dikembalikan duitnya karena barang tidak ada. Nah, itu jangan sampai ada. Karena sekali mereka kecewa, mereka pun akan malas untuk kembali ke perusahaan, ke produk ke toko kita. Jadi yakinkan stok Anda itu memang reliable, betul-betul nyata. Dan yang terakhir, responsif terhadap pelanggan. Misalkan pelanggan bertanya, oh ini saya ini cocoknya untuk yang size berapa ya? Dia langsung jawab. Kalau kita nanya hari ini, dijawabnya 2 hari kemudian, keburu pelanggan cari terus toko yang lain. Jadi kita harus sering mengupdate, ada nggak yang nanya tentang barang kita? Ya, jadi harus responsif, harus cepat tanggap terhadap apa yang ditanyakan kepada pelanggan. Walaupun mereka belum tentu beli. Ya, jadi kadang-kadang mereka hanya sekedar iseng tanya, kalau saya beli 2 bisa nggak dapat diskon? Nah, bisa, tapi tetap kita harus layani dengan baik. Karena kalau kita layani dengan baik, dia bandingkan dengan toko lain yang jawabnya lama, tentu lambat laun dia akan kembali lagi ke toko kita. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa wirausaha ini kan perlu digalakkan kembali ya, supaya kita bisa mengurangi tingkat pengangguran, sehingga bisa meningkatkan perekonomian negara kita. Nah, sukses itu adalah hasil dari ribuan trial dan error. Tidak ada jalan pintas menujunya. Tetap kita harus bersusah payah, harus mendaki supaya kita bisa meraih kesuksesan. Nah, wirausahawan itu adalah seorang yang problem solver. Idenya dia, kreativitasnya dia itu adalah senjatanya. Nah, biasanya seorang wirausaha itu adalah pribadi yang tangguh, penuh pengorbanan, dan mau terus belajar. Sehingga seorang entrepreneur sejati
harusnya punya visi dan misi yang kuat. Dia berjalan sesuai dengan segala waktu, energi, uang, dan tenaga untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan. Nah, sekian materi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tadi ada beberapa pertanyaan dari peserta yang lain ya. Baik, terima kasih banyak Silakan. Bu Arina atas paparannya. Kita masih punya waktu sekitar 13 menit untuk tanya jawab. Tadi secara umum saya bacakan ini banyak yang bertanya tentang bisnis online nih. Kelihatannya sekarang yang memang lagi disukai adalah bisnis online ya. Ya, betul. Kalau cacing tadi, yang beda sendiri yang cacing itu ya. Kalau yang lain ini bertanya tentang online ini. Jadi baik itu yang fashion maupun yang ada yang online shop dengan sistem dropship ya. Nah, mungkin nanti Bu Alena bisa singgung tuh bagaimana sistem dropship. Terus ini ada yang bertanya tentang jualan. Wah, ini menarik nih. Dian Rizka mau langsung dibacakan? Dian Rizka, Dian Pratiwi atau Dian Rizka nih? Dian Rizka ya. Jadi dia bertanya, saya ini saat ini saya menjalankan bisnis jualan handbody brand artis. Nah, saya nggak tahu nih maksudnya brand artis apa nih. Cuma untuk sekarang lagi stop karena daya jualnya kurang. Maksudnya apa nih? Daya jualnya kurang. Nah, bagaimana memulai lagi? Nah, jadi dia sudah pernah berusaha, berhenti, kemudian bagaimana tips dan trik untuk memulai lagi? Gimana Bu Arina? Nah, masalahnya kita harus tanya dulu nih harusnya tadi ke siapa namanya, supaya tahu alasannya kenapa bisa berhentinya ini. Pasti ada alasannya, tidak langsung serta-merta berhenti kan. Apakah memang konsumennya yang sudah tidak beli lagi, atau kalau tadi dia bilang katanya, mungkin artisnya di-endorse ya. Mungkin dia sudah tidak ada lagi modal untuk meng-endorse artisnya, atau bagaimana, modalnya yang sudah habiskah, atau memang dia sudah tidak bisa memasarkan lagi. Itu kita harus cari tahu dulu sumber masalahnya apa. Tidak bisa langsung serta-merta, tapi yakinlah kalaupun nanti gagal, pasti ada cara yang lain. Mungkin ada usaha lain yang bisa dijadikan peluang untuk jadi bisnis. Oke, lanjut Fazri Mauludin, mau dibacakan nih panjang? Atau langsung aja, Fazri Mauludin. Silakan Mas Fazri Mauludin. Oke, saya bacakan saja. Bu, kita sudah punya konten usaha, itu didapat dari hasil riset berdasarkan segmentasi pasar, termasuk harga. Setelah berjualan, ternyata pendapatan yang kita peroleh untungnya kecil, sangat kecil, bahkan hampir mendekati BEP. Wah, ini kalau orang Sunda bilang plus-plus namanya ini. Misal, biaya variabel plus tetapnya 100.000, pendapatan 110.000. Nah, ini masih ada margin 10%, lumayan. Kan kalau kita bandingkan dengan tenaga, sumber daya, dan sebagainya tidak sebanding. Nah, bagaimana kita merancang ulang konten produk kita agar tetap terjaga kepuasan pelanggan. Namun untung yang kita yang sepadan dengan sumber daya. Ini masalah pricing nih Bu Erina. Bagaimana menetapkan harga ya? Sekarang sebelum kita ingin, ini kan berarti orientasinya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang ada saat ini. Pertama harus tahu dulu posisi produk kita ini udah sampai di level mana. Apakah kita baru di level perkenalan, atau kita sudah di level maturity, atau kita udah di level decline. Kalau dia masih baru perkenalan, baru produk baru, merek kita juga belum dikenal orang, nah itu hati-hati, belum tentu untung, malah bisa buntung. Karena apa? Habis modal kita untuk memperkenalkan produk dulu. Bahkan mungkin awal kita baru hanya memberikan secara gratis, cuma-cuma dulu kepada orang, agar orang mengetes dulu produk kita ini beneran bagus atau enggak. Nah, jadi biasanya kalau memang permulaan, kita akan tekan keuntungan sekecil mungkin. Ketika dia sudah mulai menanjak, sudah mulai dikenal orang, sudah mulai banyak yang minta, kita sudah mulai bisa pelan-pelan menyesuaikan harga kembali. Nah, kalau sudah di puncak, baru nanti kita punya cara supaya menekan biaya produksi dengan harga yang tetap stabil. Jadi, lihat dulu posisi
produk kita ini yang kita tawarkan ini sudah di posisi mana. Jadi selama dia masih ada keuntungan, sebetulnya sih tidak masalah, walaupun hanya 10% pun itu tidak masalah. Yang penting kalau kondisi terutama pandemi ini, jaga supaya cash flow tetap masuk. Kalau nggak ada sama sekali, itu yang baru kita khawatir. Selama dia masih ada, tidak masalah. Gitu, Pak. Oke, jadi cash flow lebih penting dari profit ya, Bu ya, dalam kondisi sekarang ya. Ya, betul. Untuk kondisi saat ini terutama ya. Oke, baik. Lanjut, ini ada yang bertanya bagaimana memulainya. Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Bagaimana memulainya dan bagaimana memulai membuat rencana ya. Membuat bisnis plan itu mulainya dari mana, Bu Arina? Tadi kan kita mulai rencana dulu dengan membuat fondasi yang kuat dulu kan. Buat fondasi kita kuat, punya visi misinya yang jelas, tahu target pasar kita, modelnya berapa, baru kita buat perencanaan bisnisnya. Setelah melakukan perencanaan bisnis, uji kelayakan dulu sebelum perencanaan bisnis, baru kita buat marketing plan-nya, baru kita realisasikan, bangunlah bisnis kita. Itu sebetulnya secara garis besarnya. Tapi tadi sudah dibahas ya sebetulnya di materi. Oke, nanti mungkin silakan dibuka modulnya ya bagi yang sudah dapat. Lanjutnya dari Pak Abu Hafidi Rohman. Ini panjang, sebaiknya dibacakan, langsung dibacakan ya oleh yang bersangkutan. Mas Abu Hafidi, silakan. Abu Hafidi Rohman. Nggak muncul ini, Mas Abu Hafidi di mana? Kayaknya ada di grup tadi ya. Abu Hafidi Rahman. Oke, saya bacakan ya. Meskipun agak panjang nih Bu Arina. Iya, perkenalkan saya Abu Hafidi Rahman, mahasiswa dari Universitas. Oh, ini muridnya Bu Arina nih. Mahasiswa semester 3 OL apa tuh? Yang dosen yang lain yang megang beliau. Oh ya, mahasiswa semester 3 OL itu apa sih? Online Pak, ada kelas online kami. Oh, ada kelas online-nya. Karyawan swasta di PT Oil Tanking Karimun. Tujuan berbisnis saya untuk persiapan hidup di masa tua. Selain bekerja, selain mahasiswa, saya juga sedang iseng mencoba-coba beternak lebah lebah kelulut. Ya, skala kecil di rumah dengan 8 log koloni sudah berjalan 2 bulan dengan hasil 3,5 liter. 3,5 liternya per apa ini? Per bulan atau per log atau per apa ini? Saya kemas dengan botol 250 ml. Untuk bulan ini belum panen, rencana akhir bulan September 2020. Pemasaran saat ini tetangga, kerabat kerja, kerabat kenal yang lainnya. Izin bertanya, ingin membuat membuat produk turunan madu seperti propolis, tapi masih belum berani karena alatnya lumayan mahal. Mohon masukannya apakah ada ide inovasi dan kreativitas lainnya untuk produk turunan. Nah, ini kan kita menjual mentah atau menjual produk jadi ya pertanyaannya nih Bu ya. Ini apa pertimbangan untuk itu? Yang kedua, peningkatan pemasaran dan trik rahasia omset produksi madu untuk skala besar. Jadi gimana caranya nih supaya upscaling ya, meningkatkan skala? Silakan Bu Arina. Oke, yang nomor 1 untuk inovasi membuat produk turunan madu seperti propolis, sebetulnya kan tadi saya bahas juga yang namanya wirausaha itu kan nggak bisa kita kerja sendiri. Begitu juga dengan suatu organisasi. Tidak mungkin semua itu kita yang sediakan sendiri. Kita yang sediakan bahan bakunya, kita yang sediakan teknologinya, kita juga yang langsung memasarkan. Kita butuh tangan-tangan orang lain. Ketika kita sudah tahu bahwa investasi alatnya itu begitu mahal dan kita tidak menyanggupinya, kenapa nggak kita buat kerjasama dengan orang lain yang memang memiliki teknologi tersebut. Jadi buat semacam kemitraan. Baru nanti kita bikin bagaimana caranya supaya bisa dihasilkan produk yang kita inginkan. Nah, kalau sudah begitu kan kita juga tidak terbebani dengan harus investasi teknologi yang mahal. Kemudian bisa juga diambil jalan supaya kita sebagai suppliernya saja, nanti yang mengolah orang lain, itu sih nggak masalah. Sebagai istilahnya awalan dulu, tolak pijakan dulu sebelum kita nanti mendapatkan modal untuk berinvestasi
dengan teknologi yang lebih canggih. Dan untuk pemasarannya, saya rasa kalau pemasaran madu ini lagi luar biasa ya, pasarnya ini lagi besar karena hampir semua orang sekarang memang kembali ke herbal, kembali ke madu untuk mempertahankan imun mereka. Dan saya dengar bahkan testimoni dari tetangga saya yang sempat ada kena COVID pun mereka di rumah sakit memang disuruh minum buah-buahan, vitamin dan madu sebagai imun mereka. Jadi jangan khawatir, madu ini lagi boomingnya ya, dan mudah-mudahan akan selamanya karena memang dia punya banyak khasiatnya untuk kesehatan. Jadi pemasarannya nanti bisa mungkin kerjasama dengan lembaga kesehatan kah, atau mungkin kita coba dengan produk dengan orang lain yang bisa membuat kemasan lebih baik sehingga jadi lebih menarik. Bisa jadi madu yang kita punya saat ini memang hanya dalam bentuk botolan biasa yang mirip seperti botol sirup tanpa logo misalkan gitu. Itu kan nanti mempengaruhi orang. Orang jadi bertanya-tanya, higieniskah barang ini? Kemudian amankah barang ini? Kan itu yang jadi pertanyaan sama oleh customer. Jadi tetap kita harus perhatikan bagaimana kita mau mempackage barang kita dengan baik, lalu buat kerjasama dengan orang lain. Karena yang namanya marketing, kita butuh networking yang luas. Jangan hanya kita sendiri yang door to door menawarkan ke customer. Itu akan sulit untuk mengembangkan usaha. Begitu, Pak. Baik. Saya rasa ini sudah semuanya, kecuali ada tambahan. Saya ingin ada sharing juga dari teman nilai atau dari Bapak Ibu dosen nih, banyak juga dosen yang bergabung di sini. Mungkin dari peserta sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari ini ada Pak Jauhar Arifin nih. Ini trainer saya nih yang ngajarin saya jadi asesor nih. Pak Jauhar mau ada komentar Pak Jauhar? Silakan monggo Pak. Ada pertanyaan nggak Pak Jauhar Arifin? Ada, oke. Dari Pak Zikron atau Bu Rina, silakan kalau mau ada sharing juga sebelum kita tutup. Sepertinya nggak ada ya Pak ya. Intinya kan sebetulnya pertemuan kali ini kan kita hanya membahas tentang bagaimana sih kita mau menumbuhkan jiwa wirausahanya dulu. Nah, alhamdulillah para peserta ini udah banyak juga yang berkecimpung di dunia usaha. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini semakin menguatkan niat mereka untuk terus mengembangkan usahanya, kemudian bisa melirik peluang usaha yang baru bagi yang merasa mungkin stuck di usahanya saat ini, bisa dicari bagaimana mencari peluang-peluang usaha yang baru yang bisa mereka kembangkan. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang saya sampaikan. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata selama penyampaian saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Arina. Jadi materinya tadi sebenarnya sudah sangat komprehensif sebagai sebuah pengantar ya. Nanti akan ada kelanjutan seri 2 dan seri 3. Seri 2 itu tentang apa Bu ya? Mungkin bisa disampaikan? Seri 2 tentang business plan, karena kalau tadi kita sudah menentukan kan bisnis apa yang mau kita cari. Nah, yang kita tentukan sekarang kita tinggal buat perencanaan bisnisnya. Oke. Yang kedua business plan dan yang ketiga marketing plan ya kalau nggak salah ya. Oke. Baru marketing plan-nya. Betul, ya, Pak. Oke, jadi nanti ada kelanjutannya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Arina dan Bapak Ibu semua dari BKTPI, dari Diklat Kerja, dari tim penilai. Sampai ketemu lagi kita pada kesempatan minggu depan ya. Minggu depan tentang Big Data ya. Materinya tentang Big Data. Silahkan nanti daftar di link yang sudah diberikan. Saya minta waktu 10 menit ya pada peserta semua untuk menjelaskan bagaimana tata cara ujian, karena masih ada yang bertanya apakah